Bapak dan Ibu mohon on cam karena Bapak dan Ibu dipantau nih sama fasilitatornya ya. Jadi harus muncul di Zoom ya. Pak Deden, tidak kelihatan Pak Deden. Pak Bagas monitor. Pak Bagas, Bu Monika, Bu Fariza, ini tadi fasilitatornya nih yang ngasih materi. Tidak on cam Bapak dan Ibu, Bu Fariza, Bu Monika, Pak Bagas, Bu Siti. Ini pesertanya Bu Elia nih. Pak Deden, monitor. Ada di Zoom Pak Deden. Baik, Bapak dan Ibu kita lanjutkan ya. Mohon on cam Bapak dan Ibu di sini dipantau juga sama fasilitatornya. Saya juga memantau Bapak dan Ibu nih yang tidak ada di Zoom ya. Baik, saya izin share screen. Kita masuk ke materi berikutnya. Nah, kita ada di materi melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, Bapak dan Ibu. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan tahu bagaimana caranya audit internal ya, karena nanti hasil dari audit internal ini Bapak dan Ibu yang di SPPG sebagai penyelia halalnya nanti akan melaporkan kepada BPJP. Jadi nanti tiap tahun, 1 tahun sekali, Bapak dan Ibu harus melakukan audit, kemudian nanti hasilnya dilaporkan ke BPJPH ya. Jangan sampai terlewat nih Bapak dan Ibu ya laporan tahunannya. Nanti kalau terlewat sama BPJPH kesortir deh buat di surveillance ya. Jadi Bapak dan Ibu mulai konsisten nih setelah nanti lulus sebagai penyelia halal, setiap tahun melaksanakan audit internal, melakukan evaluasinya, kemudian nanti dilaporkan kepada BPJPH. Kemudian di sini, nah ini ya Bapak dan Ibu tujuannya apa? Nah kita di sini materi yang pertama melakukan penanganan produk yang tidak sesuai kriteria. Tujuannya apa sih gitu ya? Dapat mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal, dapat menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal, dapat melaporkan dan mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah Bapak dan Ibu di sini biasanya kalau ada menu nih Bapak dan Ibu, ada menu yang tidak sesuai nih sama Bapak dan Ibu, seperti apa penanganannya di tempatnya SPPG Bapak dan Ibu? Coba bagaimana Bapak dan Ibu di tempat Bapak dan Ibu, Pak Januar, Pak Januar, Halo, monitor. gimana Bu? Ya Pak, Pak kalau di tempat Bapak kalau ada produk yang menunya tidak sesuai gimana Pak? Ganti Bu, biasanya Bu. Ganti supplier. Ganti supplier, bukan Pak, menunya. Gimana? Gimana Bu? Menunya yang untuk misalnya Bapak sudah buat nih menunya hari ini menunya apa saja. Kemudian ada menu yang kok tidak sesuai nih misalnya. Nah, itu seperti apa kan Pak penanganannya? Pak Ulangi, Januar ulangi fasilitat pertanyaan fasilitatornya siapa Pak? Pak Ian Bu. Pak Ian Aldo. Boleh tulis IAW Pak. AW ya. IAW ya. Pak, coba Pak, kalau misalnya tempat Bapak kalau menunya tidak sesuai Pak Yanwar di SPPG sebagai apa? Sebagai relawan Bu. Relawan. Oke. Berarti Bapak ditunjuk sebagai penyelianya begitu. Oh iya Bu. Ya. Nah, Bapak harus tahu nih kalau di SPPG misalnya menunya kalau tidak sesuai itu tetap diberikan ke sekolahnya atau tidak, Pak? Gimana Bu? Kalau ada menu yang tidak sesuai tetap diberikan ke sekolahnya atau tidak? Oh iya, tidak Bu. Tidak. Nah, penanganannya seperti apa, Pak? Ya kita ganti Bu. Kita kasih yang terbaik Bu. Kasihan. Prosesnya seperti apa, Pak? Prosedurnya gimana nih kalau misalnya ternyata produknya tidak sesuai terus diapakan, Pak?
Produknya tidak sesuai itu maksud dalam kategori yang bagaimana, Bu? Iya, Bu. Ya, misalnya Pak, produknya ternyata oh salah pakai bahan. Itu salah pakai Tapi bahan terus eh, tidak sesuai nih. Harusnya eh, rasa dari segi rasa masuk, tapi kok ini ternyata misalnya asam atau asin atau gimana. Nah, itu Bapak dan Ibu penanganannya seperti apa? kalau untuk masalah pergantian mungkin Hmm, tidak bisa Bu, karena kan hmm, bahan baku udah dibeli dan negara kan hmm, udah memberikan dana operasional itu 10.000 dan 8.000. Jadi mungkin hmm, tetap akan kita distribusikan tapi dengan hmm, pemberitahuan kepada pihak sekolah PIC hmm. bahwasannya ini makanan sehat tapi agak sedikit kurang rasa. Begitu saja mungkin Bu. Terima kasih. Oke, kalau misalnya Pak tiba-tiba eh, salah pakai bahan, ternyata bahannya pas dilihat dicek komposisinya kok ada bahan yang non halalnya Pak, itu bagaimana Pak? Kalau mungkin terdapat kriteria Hmm, bahan non halal, hmm, kita akan koordinasikan ke PIC bahwasannya hmm, eh, tidak dapat didistribusikan dikarenakan kesalahan dari pihak pengolah makanan. hmm. Berarti menjadi atensi bagi kami untuk minta maaf kepada sekolah, tapi tidak dapat untuk diganti karena bahan baku udah terbeli untuk bahan yang tadi di awal untuk didistribusikan begitu biasanya Bu. Walaupun itu bahannya non halal Pak. Bahan tadi kan non halal, tapi Hmm, kesalahan yang membeli contohnya dari pihak hmm, mitra membeli hmm, hmm, bahan baku yang non halal. Nah, hmm, dia tidak mengantisipasi bahwasannya itu non halal, dia asal beli tapi hmm, ketidakpastian tersebut udah terjadi dikarenakan bahan udah dimasak. Nah, jadi ketika setelah selesai masak ternyata ahli gizi melihat wah bahannya ini ternyata ada yang non halal nih, ya udah jangan hmm, hmm. didistribusikan. Nah, kita berarti permintaan permohonan maaf kepada PIC bahwasanya tidak dapat memberikan pendistribusian di hari ini dikarenakan ada bahan yang tidak non halal daripada kita memberikan daripada kita mendistribusikan makanan non halal, lebih baik kita tidak mendistribusikan dan ya mau bagaimanapun kita tidak akan bisa mengganti juga begitu Bu, karena itu bahan bakunya udah terbeli untuk yang tadi non halal tadi begitu. Nah, kalau seperti itu berarti produknya diapakan Pak? Kan nggak jadi didistribusi nih, udah banyak nih ya yang terproses gitu. Nah, itu nanti di seperti apakan di tempatnya SPPG Bapak? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah seperti itu. Tapi andai kata kejadian seperti Mm-mm. itu, Mm-mm. mungkin bakal diberikan kepada pakan ternak begitu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, bagus ya jawabannya Pak Repija ya, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba terkontaminasi oleh sesuatu yang tidak halal gitu ya, tadi penanganannya tidak didistribusikan nih. Nah, baik sekali nih ya, benar ya Bapak dan Ibu. Jadi memang kalau sudah seperti ini, berarti tidak boleh didistribusikan. Nah, tidak didistribusikan, kemudian penanganannya seperti apa? Oh, sama SPPG-nya Pak Repija ini tadi eh, nanti dikasih ke pakan ternak deh ya, misalnya dihancurkan gitu ya Pak ya, atau misalnya dicacah-cacah dan sebagainya nanti untuk pakan ternak seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika ternyata tidak bisa didistribusikan, kemudian diberikan ke tetangga ya Bapak dan Ibu. Nah itu nggak boleh tuh, atau diberikan oh kasih aja deh ke ini ke saudara, ke teman, ke siapa. Nah itu tidak boleh ya. Nah, benar nih penanganannya Pak Ripijaya ya, Bapak dan Ibu. Jadi memang harus dimusnahkan. Musnahkannya apa nih tadi? Nah, supaya masih bisa bermanfaat tadi untuk pakan ternak ya. Bagus sekali jawabannya, Pak. Insya Allah ya. Kedua, kemudian tadi Makasih dapat Bu. ya bagus sekali Pak. Masya Allah. Berarti selama ini eh, apa pemahaman halalnya sudah bagus nih Pak Ripijaya ya. Nah, Bapak dan Ibu kemudian dapat melaporkan dan mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tadi. Nah, yang dilakukan para PJ sudah benar nih tadi kan ya, tapi harus ada dokumentasinya. Nah, ketika mau dijadikan pakan ternak, didokumentasikan produknya, menu-menunya apa saja nih nanti dihancurkan, dijadikan pakan ternak ya, Bapak dan Ibu, dicacah-cacah kah gitu misalnya ya. Nah, nanti ada
berita acaranya nih, berapa banyak yang sudah terproses ya, yang harus dimusnahkan berapa banyak. Nah, seperti itu. Nah, itu ada dokumentasinya ya, Bapak dan Ibu, karena pasti yang namanya pemusnahan itu rugi ya, Bapak dan Ibu itu. Bapak dan Ibu dari segi finansialnya di SPPG udah rugi juga gitu ya, karena oh ternyata bisa ada kesalahan seperti ini itu ya. Kemudian di sini produk yang tidak memenuhi kriteria itu apa? Produk yang sudah memiliki sertifikat halal, namun terlanjur diproduksi dari bahan, metode, sarana, atau prasarana, atau personil yang tidak memenuhi kriteria di fasilitas produksi. Nah, kalau ketentuannya SJP apa? Produk yang tidak memenuhi kriteria dapat diidentifikasi dari audit internal. Nah, kenapa Bapak dan Ibu nanti harus belajar audit internal? Karena nanti Bapak dan Ibu harus terapkan di SPPG ya. Kemudian ada audit pemasok atau supplier ya, Bapak dan Ibu. Kemudian pemeriksaan mutu produk rutin atau analisis lab ya, Bapak dan Ibu. Kemudian pelaku usaha harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produksi yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, harus ada SOP-nya nih ya, Bapak dan Ibu. Jadi harus punya SOP untuk produk yang tidak memenuhi kriteria. Bagaimana sih penanganannya? Nah, kalau misalnya sudah tidak bisa didistribusikan, harus diapakan produknya. Nah, itu ada dalam SOP ya. Kemudian prosedur harus memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara menanganinya. Nah, di sini kita akan mulai mengidentifikasi Bapak dan Ibu. Jadi diidentifikasi dulu nih. Tentukan produk yang tidak memenuhi kriteria dari jenis produknya, nomor batch-nya, lokasi terjadinya, tanggal terjadi, dan buktinya. Jenis produk di sini, oh tadi yang sudah dimasak apa ya? Ya, itu nomor batch berapa ya. Terus kemudian ada lokasinya, kemudian tanggal terjadinya dan buktinya. Kemudian dipisahkan nih sama Bapak dan Ibu ya. Menu yang tidak sesuai tadi dipisahkan ya dari produk lain untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Jangan sampai nanti mengkontaminasi yang lain nih ya, yang lain yang sudah ready, yang sudah dibuat dengan bahan yang halal ya, itu tidak boleh disatukan nih ya dengan yang tidak halal tadi, yang tercampur dengan bahan tidak halal tadi. Kemudian diidentifikasi ya, diidentifikasi dan penarikan untuk mencegah produk masuk ke dalam rantai PPH. Nah, penarikan ini dilakukan kalau memang sudah terdistribusi ya Bapak dan Ibu. Misalnya tadi sudah terdistribusi baru ketahuan ya, baru ketahuan setelah didistribusikan. Nah, itu harus Bapak dan Ibu tarik nih, ambil lagi dari yang sudah terdistribusi tadi. Oh, tadi sudah ke sekolah mana aja ya? Ditarik semua ya. Kemudian melakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Nah, kita telusur nih. Kenapa sih bisa terjadi? Nah, di sini ada metodenya, Bapak dan Ibu. Ada 4M1E. Lihat dari sisi materialnya. Bahan baku yang tidak halal atau yang tidak ada dalam daftar bahan halal. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Elia ya, Bapak dan Ibu. Jadi, bahan-bahan yang apa saja dibeli oleh Bapak dan Ibu itu masukkan dalam daftar bahan halal. Misalnya, Bapak dan Ibu pakai gula ya. Pakai gulanya merek A, merek B, merek C. Karena sering ganti-ganti nih. Kadang kalau habis, beli deh yang merek B gitu ya. Oh, habis lagi nih, belinya yang merek C. Nah, itu harus Bapak dan Ibu masukkan semuanya. Ya. Terus kemudian tempat Bapak dan Ibu belinya juga dimasukkan tuh suppliernya. Bapak dan Ibu belinya di mana? Oh, saya beli di Alfa. Oh, saya beli di Superindo. Oh, saya beli di Indomaret misalnya gitu ya. Itu dimasukkan semua ya. Kemudian dari sisi mesinnya, nah mesin yang terkontaminasi bahan yang tidak halal atau najis. Kok misalnya ternyata, oh tadi penggorengannya ternyata nggak sengaja dipakai memasak dengan bahan yang tidak halal tadi karena baru ketahuan nih kok ternyata bahannya ada bahan yang tidak halalnya gitu ya. Nah itu dari sisi mesinnya. Nah harus bagaimana? Berarti harus dilakukan pencucian, pembersihan secara syar'i ya Bapak dan Ibu. Nah kemudian manusianya, personilnya yang tidak menjaga dari najis atau bahan yang tidak halal ya. Kemudian metodenya, metode kerja yang tidak sesuai dengan kriteria SCPH dan lingkungannya, area kerja yang tidak bersih. Nah, jadi Bapak dan Ibu pastikan di dapur SPPG-nya Bapak dan Ibu, di lingkungan tempat Bapaknya
tempat Bapak dan Ibu, pastikan sanitasi hygiene-nya baik ya Bapak dan Ibu. Misalnya untuk masuk ke dapur produksi, jangan sampai nanti di dapur produksinya banyak lalat ya Bapak dan Ibu, ventilasinya terlalu besar sehingga banyak hewan-hewan berterbangan yang bisa masuk ya ke dalam dapur produksi Bapak dan Ibu. Kemudian biasakan untuk Bapak dan Ibu memakai APD nih ketika eh, bertugas ya, misalnya bagian produksi yang harus pakai apron, harus pakai hairnet, harus pakai masker. Nah, itu harus dipakai dengan lengkap ya Bapak dan Ibu agar produk yang nanti Bapak dan Ibu hasilkan itu lebih baik gitu ya dari sisi higienitasnya ya. Nah, itu jadi tidak terkontaminasi gitu. Nah, di tempatnya Bapak dan Ibu untuk penanganan hamanya ya di dapur SPPG. Ada nggak tuh Bapak dan Ibu kayak misalnya trap tikus gitu, kemudian flycatcher gitu atau insect killer ya? Bapak dan Ibu kira-kira di tempat Bapak dan Ibu apakah ada? Ada, Eh, ada ada. ya Bu ya? Di tempat Bu Putri ada berapa banyak Bu insect killernya Bu? Eh, kurang lebih di ruangan pemorsian itu biasanya ada 4 sampai 5, terus nanti di ruang produksinya tuh ada 4 juga. Sama di Hmm. persiapannya itu ada 2 tempat ini Oh, untuk di insecure. persiapan itu insect killer ya. Kalau yang trap tikus ada nggak Bu Putri? Oh, kalau trap tikus nggak ada, tapi kita setiap bulan itu ada pemeliharaan pest control, Bu. Oke, pakai vendor ya. Dari siapa Bu Iya. vendornya? Ada pihak ketiga, Bu. Oh, ada pihak ketiga. Berarti hasil pengecekannya biasanya 2 minggu sekali atau seminggu sekali Bu Putri? Untuk kalau itu seminggu sekali, karena kan kita biasanya di Hmm. setiap Sabtu itu ada general cleaning namanya kalau di dapur ya. Oke, ada general cleaning. Nah, itu ada SOP-nya ya Bu Putri ya? Iya, betul. Ada ya. Hmm. Oke, yang untuk pest control juga ada SOP-nya di Ada, tempatnya ada. Bu. Ada ya? Oke, baik Bapak dan Ibu. Good ya, bagus ya kalau seperti itu. Jadi ada penanganan dari vendor untuk pest controlnya ya Bapak dan Ibu. Jadi lebih lebih hygiene ya kalau dengan vendor dari luar. Jadi Bapak dan Ibu tidak terlalu ribet lagi dengan penanganan hamanya ya. Nah, itu bagus tempatnya Bu Putri ya. Kemudian Bapak dan Ibu di sini penanganan produknya seperti apa? Tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Nah, tadi nih ya. Jadi kalau tadi sudah terkontaminasi seperti tadi, nah tidak boleh nih ya Bapak dan Ibu jual nih ke konsumen yang muslim. Ya, misalnya saya jual ke toko yang dekat rumah. Nah, tapi ke toko dekat rumah itu ternyata pengunjungnya ada yang muslim. Ya, itu nggak boleh ya Bapak dan Ibu. Jadi, kalau Bapak dan Ibu ingin menjual, pastikan bahwa tidak ada konsumen non-muslimnya di toko tersebut ya yang tidak mempersyaratkan produk halal. Jadi, kalau sekarang tuh sudah jelas ya Bapak dan Ibu misalnya ada restoran-restoran yang mengandung non halal itu biasanya mereka menuliskan tuh atau ada gambar hewannya tuh ya, ada gambar hewannya, hewan babinya biasanya atau mereka nulis mengandung gitu ya, mengandung B2 misalnya atau eh, mengandung kolagen babi misalnya apa dan sebagainya. Nah, itu biasanya ada keterangannya. Nah, untuk yang seperti itu kan tidak ada konsumen muslimnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu ternyata ke toko yang walaupun penjualnya Cina misalnya gitu, tapi ada muslim yang datang gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian tidak boleh dilakukan apa, Bapak dan Ibu, rework ya, pengolahan ulang, diolah ulang lagi aja deh, gitu ya. Tadi kan salahnya cuma salah masukin bahan gitu ya, salah masukin bahan yang tidak halal aja kita ulang aja lagi deh, itu diolah lagi gitu. Nah itu nggak boleh ya Bapak dan Ibu. Kemudian di downgrade, diturunin kualitasnya ya, sehingga produk tidak lagi memenuhi standar seperti sebelumnya. Dikurangin aja deh komposisinya dan sebagainya, kita tidak boleh ya. Kemudian direformulasi, merubah atau memperbarui formulanya. Oh, misalnya tadinya udah sesuai nih, tapi karena kemasukan bahan yang tidak halal, dirubah nih. Oh, tambahin ini aja, tambahin
bahan lain gitu ya. Itu komposisinya ditambahkan bahan A, B, dan C gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya direformulasi, downgrade, di rework ya Bapak dan Ibu. Kemudian tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Kemudian jika tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan. Nah, bagus nih jawabannya eh, Pak Repijaya tadi ya, Bapak dan Ibu, itu dijadikan pakan ternak. Ya, lebih bermanfaat ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian evaluasi penanganannya seperti apa? Melakukan analisis efektivitas dan efisiensi penanganan produk, memastikan penanganan produk dilakukan secara benar dan efektif ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini pelaporannya bagaimana? Siapkan format laporan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan telah mencakup semua informasi yang diperlukan. Jadi ada buktinya ya Bapak dan Ibu, ada tertulisnya. Jadi ketika nanti diaudit, pernah ada nggak penanganan produk tidak sesuai? Oh ada, datanya ada ya. Kemudian mengisi laporan dengan informasi yang telah dikumpulkan dan memastikan semua informasi yang diperlukan telah terisi, termasuk tindakan koreksi dan pencegahannya. Oh tadi sudah terkontaminasi, terus kita tidak distribusikan, dipisahkan, kemudian nanti akan dijadikan pakan ternak. Nah itu ya sudah ada tindakan koreksinya nih. Ya, pencegahannya bagaimana? Pastikan nanti setiap bahan yang datang di bagian penerimaan bahan nih ya, Bapak dan Ibu. Di bagian penerimaan bahan kan biasanya ada yang mengecek ya, Bapak dan Ibu di SPPG ya. Nah, itu dicek nih. Jangan sampai nanti kecolongan lagi. Ternyata kok bahan yang datang komposisinya ada yang mengandung tidak halal. Nah, itu sekarang di bagian penerimaan lebih efektif lagi untuk pengecekannya, ya, lebih teliti lagi. Jadi tidak sampai terjadi lagi ya Bapak dan Ibu seperti itu. Kemudian lakukan verifikasi laporan untuk memastikan informasi yang dilaporkan telah akurat dan lengkap. Kemudian laporan yang sudah diverifikasi dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Pemeliharaan dokumennya bagaimana? Melakukan identifikasi dokumen laporan, ya, formnya, dokumen pendukung-pendukungnya, ya, ada fotonya divideokan Bapak dan Ibu untuk bukti pemusnahannya, ya. Kemudian ada daftar hadirnya, siapa aja yang menyaksikan, ya, penanggung jawabnya siapa aja, oh ada penyelianya, oh ada bagian finance-nya, ya, oh ada bagian QA-nya misalnya, ya, yang ngecek gitu kan ya, itu. Nah hadir, ada daftar hadirnya, ya. Kemudian gunakan sistem penyimpanan secara terstruktur, aman, dan dapat diakses kapanpun diperlukan. Jadi, Bapak dan Ibu, jangan sampai dokumen yang Bapak dan Ibu miliki, yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan, checklist-checklist itu hilang, rusak, ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau double backup, silakan bisa di scan ya, Bapak dan Ibu, scan dijadikan soft file. Jadi ketika nanti auditor datang, Bapak dan Ibu kesulitan mencari, Bapak dan Ibu boleh tunjukkan tuh soft filenya ya. Misalnya ketika ditanya sama auditor nanti, Pak Bu saya mau lihat ini checklist terkait dengan kebersihannya mana? Oh ternyata Bapak dan Ibu lupa sih. Saya lihat nih SOP penanganan produknya Pak. Nah lupa nih Bapak dan Ibu simpannya. Tapi kalau Bapak dan Ibu jadikan soft file, nanti Bapak dan Ibu bisa menunjukkan soft filenya sama auditornya. Seperti itu ya. Kemudian, dia ada kasus Bapak dan Ibu ya. Di sini ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, di sini ada SPPG Berkah Mandiri sedang mempersiapkan menu bola-bola daging yang telah melakukan pemesanan daging sapi giling dari Buwonojoyo sesuai yang tercatat di dalam daftar bahan halal. Nah, keesokan harinya, tanggal 12 Maret 2026, daging sapi giling pun tiba di bagian penyediaan nih, ya Bapak dan Ibu. Pada saat pengecekan oleh bagian penerimaan, daging sapi giling yang datang berasal dari supplier berbeda, yaitu Koperasi Dua Sekawan, ya, yang harusnya dari Buwonojoyo ya. Nah, yang telah ditelusuri belum memiliki sertifikat halal. Jadi, si koperasi ini belum ada sertifikat halalnya nih, Bapak dan Ibu. Ya, agar tidak digunakan untuk produksi, penyelia halal memberi label hold. Ya, ada label hold, warnanya merah nih pada daging sapi giling tersebut dan disimpan pada rak penyimpanan di gudang bersamaan dengan bahan lain yang sudah bersertifikat halal ya. Nah, pada suatu kondisi pergantian shift nih Bapak dan Ibu, terjadi kelalaian pada personil dengan melakukan pengambilan bahan daging giling yang di hold yang sudah olah di bagian pemrosesan.
menghasilkan 500 porsi bola-bola daging. Ya, saat ditelusur ke personil yang mengambil bahan, petugas mengakui bahwa saat mengambil bahan di gudang mereka mengabaikan tanda hold, ya, tidak mengerti maksud tanda hold tersebut. Jadi nggak ngerti nih Bapak dan Ibu ternyata petugas yang ganti shift ini. Kalau ada label hold dan apa sih label holdnya ini buat apaan sih? Jadi ya sudah diabaikan ya, tetap diambil bahannya nih si daging sapi gilingnya ini. Kemudian sebagai penyelia halal, bagaimana cara Anda menangani produk tersebut dan tuliskan laporan berita acaranya. Nah, ini ada contoh nih Bapak dan Ibu, contoh form berita acaranya ya. Di sini hari Kamis, tanggal berapa tadi ya? Di sini tanggalnya 12 Maret ya. 12 Maret 2026. Nah, di sini tadi nama itemnya apa Bapak dan Ibu? Tadi dari contoh di sini nama itemnya Daging giling. daging giling ya, daging sapi giling ya. Daging sapi giling, daging sapi giling merek eh, merek apa Bapak dan Ibu di sini dari mana nih? Dari daging sapi giling dari Koperasi Dua Sekawan ya. Koperasi Dua Sekawan. Nah, pas itu jumlahnya berapa Bapak dan Ibu? Oh, nama itemnya di sini produknya tadi sudah jadi apa Bapak dan Ibu? Daging sapi Bola-bola. giling Bola-bola kan, oh daging. bola-bola betul ya, bola-bola daging. Nah, kita tulis di sini bola-bola daging ya, ini bola-bola daging. Kemudian jumlah unitnya ada berapa? Tadi bola-bola dagingnya Bapak dan Ibu yang sudah jadi 500 porsi, Bu. 500 ya, 500 porsi. Kemudian, nah cara penanganannya bagaimana nih? Udah terlanjur jadi bola-bola daging gitu ya. Nah, dijadikan pakan ternak ya, dipisahkan, dilabeli hold, kemudian dijadikan pakan ternak. Ya, jangan lupa dipisahkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu agar eh, tidak dikonsumsi ya, tidak dikonsumsi sama yang ada di sana ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai tidak dilabeli nih. Nanti kalau tidak dilabeli tidak sengaja termakan misalnya ya. Jadi harus diberikan label, tanda hold. Ya, jelaskan dulu tanda hold itu apa ya Bapak dan Ibu. Jadi tanda hold itu bahwa barang ini tidak bisa digunakan atau misalnya kalau Bapak dan Ibu lebih memahami dengan bahasa yang tidak boleh digunakan, tidak boleh tuh dilabeli sama Bapak dan Ibu ya, tidak boleh digunakan. Itu. Nah, tuliskan, ditempelkan, dipisahkan tempatnya ya Bapak dan Ibu. Kalau bisa di tempat Bapak dan Ibu ada tempat karantina ya. Ada tempat produk karantina atau produk reject Bapak dan Ibu. Boleh tuh ya sebutannya di produk reject atau produk karantina itu. Nah, dipisahkan di tempat tersebut, Bapak dan Ibu, dipisahkan dikasih label tidak boleh digunakan ya, tidak boleh dikonsumsi. Boleh seperti itu. Kemudian lokasinya di mana Bapak dan Ibu? Tadi lokasinya. Nah, ini lokasi untuk pemusnahannya ya, Bapak dan Ibu. Kalau di tempat Bapak dan Ibu, kalau untuk produk yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi, Bapak dan Ibu, itu biasanya ada tempat pembuangan akhirnya nggak Bapak dan Ibu di SPPG Bapak dan Ibu? Ada TPA-nya nggak untuk pembuangan limbah dan sebagainya di tempat Bapak dan Ibu? Pak Ahmad Bastomi, monitor Pak Ahmad Bastomi. Ada di Zoom, Pak? Atau boleh deh nih, Pak. Oh, Bu Sadatun Nihayah, Bu Sadatun Nihayah. Monitor Bu Sadatun. Oh, nggak ada di Zoom ya, Bapak dan Ibu. Bu Sadatun, monitor, monitor Ibu. Nah, ini ada di Zoom atau tidak nih Bu Sadatun nih? Bu Rahma deh. Bu Rahma, di sini ada Bu Rahma Makfiroh. Bu Rahma Makfiroh, monitor. Iya, Ibu Ibu. Dian. Oh iya, ini siapa nih? Bu Rahma. Iya. Oke, Bu Rahma, di tempat Ibu ada tempat pembuangan akhirnya nggak Bu limbahnya di SPPG?
Untuk pembuangan limbahnya di mana, Ibu? Iya, ada Ibu. Di mana pembuangannya? Monitor. Langsung di tempat pembuangan sampahnya Ibu di Layana. Oke, tempat pembuangan sampahnya Kayak ya. semacam terminal. Mm-mm. Itu semua dibuang di sana ya, Bu ya? Iya Ibu, semua sekota Palu. Oke, baik, makasih Bu Rahman. Nah, di sini Bapak dan Ibu tuliskan lokasinya, kemudian penanggung jawabnya siapa? Oh, penanggung jawabnya di sini ada penyelia halal. Tuliskan nama Bapak dan Ibu sebagai penyelia halalnya. Nah, disetujui oleh siapa? Oh, ada pimpinannya nih, KASPPG-nya misalnya ya. Terus kemudian diperiksanya tadi oleh penyelia halal, terus pelaksananya siapa? Oh, pelaksananya disiapkannya oleh misalnya oleh bagian checkingnya ya, atau oleh bagian ahli gizinya misalnya gitu ya. Nah, dimulai jam berapa, selesai jam berapa. Nah, ini dianalisis nih Bapak dan Ibu. Kalau dari sisi materialnya, berarti kan apa nih tadi, daging sapi giling ya. Kemudian eh, tadi mesinnya atau alat yang digunakannya apa? Misalnya tadi ya, misalnya penggorengannya apa? Tadi penggorengan yang mana ya? Itu dipisahkan untuk dicuci nanti ya Bapak dan Ibu. Kemudian personilnya siapa nih tadi? Human error nih yang ngambil shiftnya ya. Kemudian metode yang digunakan apa nih tadi? Oh, metodenya nanti dicacah deh, dibuat dikasih pakan ternak ya. Lingkungannya nanti tempatnya di mana nih? Ya, nanti dirinci sama Bapak dan Ibu. Dari sisi materialnya, kenapa tadi daging sapi gilingnya? Ternyata bukan dari yang Wonojoyo ya, itu dari koperasi yang tadi dua sekawan. Kemudian mesinnya nanti alatnya yang tadi digunakan yang sudah terlanjur dipakai untuk memasak, nah itu seperti apakan. Nah, di sini dirinci oleh Bapak dan Ibu ya, personilnya di briefing nanti ya. Di sini personilnya di briefing, diinformasikan. Nah, jadi tidak hanya personil yang melakukan ketidaksengajaan tadi ya Bapak dan Ibu, tapi semua personil di briefing kembali ya. Kemudian metode untuk pemusnahannya seperti apa dijelaskan, kemudian tempat nanti untuk pembuangan akhirnya seperti apa. Nah, itu juga dijelaskan lingkungannya bagaimana. Seperti itu. Nah, ini untuk yang penanganan produk tidak sesuai kriteria. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di tempat Bapak dan Ibu ada return sampelnya, ada produk tertinggalnya nggak? Setiap mau didistribusikan, biasanya meninggalkan beberapa menu juga nggak Bapak dan Ibu? Ada Bu. Ada ya, Bu Yulan ya? Itu Iya Bu, ada. biasanya berapa berapa itu Bu, berapa ompleng yang ituin Bu, ditinggalin Sam Bu? Sampelnya biasa 3 Bu, karena 3 kali tahap memasak. Oh gitu, tiga tiga ompeng gitu berarti ya. Iya, Oke, nah itu biasanya eh berapa lama Bu samper pertinggalnya disimpannya? 2 hari Bu paling lama. Oh 2 hari, dua Iya, hari itu nanti langsung dibawa ke tempat pembuangan limbah tadi ya. Kalau sudah 2 hari itu dicek dulu. Ada pengecekan ulang lagi nggak Bu Yulan? biasanya tidak ada Bu, tergantung kalau tidak ada kejadian di sekolah tidak ada pengecekan. Oke, berarti setelah disampel pertinggal 2 hari ditinggal, kemudian tidak ada pengecekan lagi ya. Misalnya si menunya seperti apa, udah nggak dicek lagi. Oh ini jadi rasanya jadi berbeda dan sebagainya, nggak ada pengecekan lagi Bu Yulan ya. Langsung aja di buang gitu ya. Biasanya cuma buahnya Bu yang diambil. Oh buahnya aja. Oh ya karena buah Iya bisa Bu. bertahan lama ya. Iya Bu. Gitu. Nah buahnya itu dikemanain nanti Bu Yulan? Biasa saya Dimakan, makan sendiri Bu buahnya. dimakan sendiri. Oke, baik. Makasih Bu Yulan. Iya Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sampai di situ tadi penanganan produk yang tidak sesuai kriteria ya Bapak dan Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan juga sama para PJ tadi. Jelas sekali ya itu tadi dijelaskan oleh para PJ tadi bahwa oh nanti kalau terkontaminasi yang tidak halal ya sudah tidak boleh didistribusikan ya. Terus dipisahin nanti dijadikan pakan ternak tuh ya. Sudah bagus sekali jawabannya Pak PJ tadi ya. Sudah cocok nih jadi penyelia halal ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kemudian kita melakukan audit internal Bapak dan Ibu ya, audit internal penerapan SCPH. Nah, tujuannya apa di sini? Dapat merencanakan audit internal, melakukan audit internal dan menyusun laporan hasil audit internal. Jadi Bapak dan Ibu, salah satu tugas yang harus Bapak dan Ibu lakukan reguler
setiap tahunnya, yaitu audit internal ya. Itu SJPH minta 1 kali setahun ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh melaksanakannya di awal tahun, boleh melaksanakannya di pertengahan tahun, atau boleh melaksanakannya di akhir tahun ya, Bapak dan Ibu. Itu dipersilakan ya. Nah, SJPH hanya minta 1 kali. Jadi Bapak dan Ibu nanti melakukan audit, dibuat laporannya, kemudian dikirimkan kepada BPJPH. Nah, dikirimkannya kemana? Bisa melalui email ya, Bapak dan Ibu. Ada emailnya BPJPH, Bapak dan Ibu bisa lihat di webnya. Ya, ada email layanan. Nah, itu Bapak dan Ibu boleh kirim ke sana. Nanti jadi ketika Bapak dan Ibu proses sertifikasi, ini sudah laporan belum nih hasil auditnya? Nah, Bapak dan Ibu sudah ada bukti hasil audit internalnya. Karena sebelum Bapak dan Ibu sertifikasi nanti, hasil audit internal harus sudah ada ya. Jadi sudah melaksanakan audit internal. Jangan sampai ketika nanti auditornya datang dari luar ya, LPH-nya datang, Bapak dan Ibu belum ada bukti audit internalnya ya. Itu. Jadi Bapak dan Ibu nanti lakukan audit internal per tahun. Jadi sebelum nanti proses sertifikasi, audit internalnya sudah dilakukan ya. Kemudian audit internal sistem jaminan produk halal ya Bapak dan Ibu. Kita punya 5 kriteria Bapak dan Ibu. 5 kriteria SJPH. Apa aja Bapak dan Ibu 5 kriteria SJPH? 5 kriteria SJPH Bapak dan Ibu. Ada yang ingat? Tadi kemarin disampaikan Bu Aulia. Ingat Ibu. Nah, berapa Ibu 5 kriteria SJPH apa saja, Bu Yang Linda? satu komitmen dan tanggung jawab. Oke, Yang kedua, betul. yang kedua bahan. Hmm. Terus yang ketiga proses produk halal. Yang Mm-mm. keempat produk. Terus yang Mm-mm. kelima pemantauan dan evaluasi. Ah, good, bagus sekali Bu Linda ya. Nah, tadi sudah disebutkan Bu Linda, Bapak dan Ibu, komitmen dan tanggung jawab, bahan, PPH, kemudian produk, kemudian pemantauan dan evaluasi. Nah, tadi Bapak dan Ibu, Bu Elia juga sudah jelaskan ya. Kalau komitmen dan tanggung jawab itu Bapak dan Ibu, kemarin Bu Aulia, Bu Elia tadi menyusun pasti mengingatkan kembali. Nah, kalau komitmen dan tanggung jawab itu bentuknya seperti apa Bapak dan Ibu? Perusahaan harus memiliki komitmen kuat dari manajemen puncak untuk menetapkan dan menjaga kehalalan produk. Bentuknya seperti apa Bu Siti? Contohnya? Katanya Bu Elia tadi di print Bu Siti. Di print, dibuatnya besar gitu. Itu apa Harus yang di print itu apa tuh? Yang Pengumuman dicetak? Bu, di flag tadi pengumuman atau larangan. Poster Bu, Poster, kayak poster. semacam poster yang Nah, ditentang-tentang. Bu Gangsa Arum nih. Poster apa nih? Tadi Bu Siti udah nyebutin nih komitmennya eh, perusahaan. Nah, posternya apa tuh? Isinya apa? Poster tentang ini komitmen dari pihak SPPG dan ditandatangani oleh mitra atau kepala SPPG. Nah, sebutannya apa tuh Bu? Isinya tuh Pak Fatwa. Hairullah. Ya, ada tiga Bu. Pertama terkait pengetahuan halal haram, kemudian Mm-mm. pengetahuan benda najis, dan yang terakhir terkait pengetahuan sertifikat halal. Tiga itu Bu. Boleh, itu. Terus ada satu lagi Pak. Bu, satu lagi yang terlewat. Yang sudah Kebijakan tadi sedang. Pak Khalid, apa Pak? kebijakan halal tertulis, Bu. Betul, kebijakan halal ya. Tadi seperti yang disampaikan sama Pak Hairullah juga tuh, fatwa halal haram ditulis nanti dipajang ya Bapak dan Ibu. Kemudian kebijakan halalnya jangan lupa juga dipajang ya. Atau pakai standing banner juga boleh Bapak dan Ibu ya, agar terbaca sama karyawan yang lain. Ya, itu komitmen dari si perusahaan tuh ya, seperti yang disebutkan Bu Siti tadi ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tadi kan ada 5 kriteria. Nah, kalau di SPPG, Bapak dan Ibu PPH-nya apa saja? PPH-nya apa saja?
Pak Andri? Mulai dari apa Pak? PPH di SPPG? Mulai dari apa Bapak dan Ibu? Oke, Bu Siti Hesti. Mulai dari apa Dari Bu Siti? penerimaan, Betul. penyimpanan, distribusi, dan distribusi, produksi, diagram alir proses Oh, dari pertama produksi. Bu. Penerimaan atau penerimaan atau penyediaan bahan. Ya. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, habis disediakan, kemudian diolah. Diolah. Pengolahan. Setelah diolah, penyimpanan. Penyimpanan. Ya, disimpan, penyimpanan. Setelah disimpan, Pengemasan. Pengemasan, Porsi. betul. Ya, Bu Gang Saruni, Pendistribusian. pengemasan. Terus kemudian pendistribusian. Pendistribusian. Ya, coba ulangi. Pertama, penyediaan bahan. Pertama apa tadi? Penyediaan bahan. Penerimaan. Terus kedua, pengolahan. Ketiga, penyimpanan. Keempat, pengemasan dan pendistribusian. Kelima, pendistribusian, ya. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu diingat nih, ya. Gampang mengingatnya adalah, oh ya, udah disediain bahannya. Pertama kita nyediain nih bahannya, udah disediakan, diolah, pengolahan, udah diolah, disimpan, ya. Udah disimpan, dikemas nih. Habis dikemas, didistribusiin. Nah, lebih gampang gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi, oh setelah ada bahannya berarti kita langsung diolah nih. Udah diolah, diproduksi, dimasak, udah dimasak, terus disimpan, terus dikemas. Ya, dikemas, baru kemudian didistribusiin. Nah, biasanya kan kalau disimpan itu nanti didinginkan dulu ya Bapak dan Ibu. Nggak langsung ditutup kan ya. Si makanannya ini gitu kan, jadi disimpan dulu, diademkan dulu sebentar, terus baru dikemas sama Bapak dan Ibu, baru didistribusikan ya. Nah itu tadi ya, tadi komitmen, bahan, proses, produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi. Auditnya sendiri apa Bapak dan Ibu? Pemeriksaan sistematik dan independen untuk mengetahui apakah aktivitas proses produksi halal dilaksanakan efektif dan sesuai perencanaan ya. Nah di sini pelaku usaha harus mempunyai prosedur tertulis. Bapak dan Ibu, tambahkan ya SOP-nya. Yang tempat Bapak dan Ibu sudah ada nih SOP-nya. Misalnya sudah ada SOP pengiriman, udah ada SOP produksi. Nah, tambahin ya SOP-nya, SOP audit internal. Ya, nanti dibuat nih, Bapak dan Ibu, dibuat SOP audit internalnya. Kemudian, audit internalnya dilakukan 1 kali dalam setahun. Nanti dalam SOP-nya dituliskan, audit internal dilakukan 1 kali dalam setahun. Ya, tambahin SOP-nya nih Bapak dan Ibu ya. Kemudian ruang lingkup auditnya, penerapan SJPH di mana saja? Kantor pusat, pabrik, maklon, dapur pusat, gudang, cabang, outlet ya. Jadi yang harus diaudit siap mana aja. Nah, kalau misalnya yang daftar yayasan, berarti nanti semua SPPG-nya diaudit ya Bapak dan Ibu. Nah, di tempat Bapak dan Ibu nanti yang diaudit adalah semua bagian yang ada di SPPG nih. Misalnya ada bagian produksi ya, terus ada bagian formulanya nih, R&D-nya nih ya. Kemudian ada bagian yang cek QC-nya ya Bapak dan Ibu. Nah, itu bagian-bagian yang masuk dalam lingkup SCPH. Nah, kalau Bapak dan Ibu, kalau di tempat Bapak dan Ibu, kalau roti itu dibuat sendiri atau ada vendornya Bapak dan Ibu? Kalau makanan kering yang ada di SPPG? Beli di UMKM, Bu. Beli di UMKM ya, Pak ya? Beli di UMKM. Itu UMKM-nya udah sertifikat halal belum, Pak? Saya sudah, Bu. Sudah ya? Nah, Bapak dan Ibu, SPPG-nya yang belum, UMKM-nya belum sertifikat halal, boleh nih Bapak dan Ibu minta untuk proses sertifikat halal ya. Karena nanti untuk pendaftaran, apapun yang masuk di dapurnya Bapak dan Ibu itu harus sudah tersertifikasi halal. Nah, UMKM-nya bagus tuh, tadi sudah punya sertifikat halal ya.
Nah, di sini hasil internal audit dilaporkan sesuai ketentuan dari BPJPH. Nah, tujuannya apa Bapak dan Ibu? Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian. Seperti tadi nih, tujuan audit untuk apa? Kalau ada pengecekan, Bapak dan Ibu akan tahu nih, oh ternyata pas saya cek di dapur saya, insect killernya kurang karena kok masih banyak lalat yang masuk gitu ya. Atau, oh ternyata pas dicek pintunya sering kebuka, jadi lalatnya sering masuk ke dapur produksi. Nah, nanti penanganannya seperti apa nih, gitu ya? Oh, nanti mungkin yang di bagian produksi kayak harus nambahin deh plastik kerten. Jadi kalau masuk nggak langsung semuanya ikut masuk gitu ya, Bapak dan Ibu, karena ada penghalangnya, ada plastik kertennya gitu ya. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui ketidaksesuaian atau kesesuaian. Nah, kalau misalnya ternyata dicek lagi, oh pas dicek kok di dapur di bagian penyimpanan banyak kotoran tikus ya, banyak kotoran tikus, banyak kotoran cicak. Nah, ini mesti ditangani nih. Bagaimana nih? Oh, pasti ada tempat yang bisa mereka masuk gitu ya, ada lubang kah gitu. Nah, itu kalau tidak diaudit tidak dilakukan pengecekan, kita nggak akan tahu ya Bapak dan Ibu. Tapi setelah dicek, diaudit, oh ternyata plafonnya ada yang berlubang misalnya gitu, atau kemudian ventilasinya yang tadinya pakai kasa, kasanya ternyata berlubang gitu ya, kasanya ternyata sobek misalnya gitu. Jadi banyak hewan yang masuk ya, hama-hamanya pada masuk seperti itu. Nah, itu dari audit untuk mengetahui ada kesesuaian atau ketidaksesuaian. Oh, ternyata pas saya cek di bagian penyimpanan sudah bagus nih, rak-raknya tersusun rapi. Ya, sudah ada labelnya. Oh, ini untuk bahan A, bahan B, bahan C, udah ada labelnya semua. Terus penempatannya juga sudah sesuai ya. Misalnya pakai palet, paletnya juga terpisah antara bahan satu dengan bahan yang lainnya. Nah, oh bagus nih penyimpanannya, sudah ada jarak dari dinding ke tempat penyimpanannya ke paletnya. Karena kalau dempet sama dinding nanti bisa mengkontaminasi ya Bapak dan Ibu itu. Oh, ada jarak nih antara palet satu dengan palet yang lainnya. Oh, sudah bagus nih. Nah, itu dengan audit ya Bapak dan Ibu, dengan audit, dengan pengecekan, pemeriksaan gitu ya. Terus menentukan efektivitas penerapan sistem Bapak dan Ibu. Efektivitas penerapan sistem sudah efektif atau belum nih? Oh, kita selama ini pakai pest control dari vendor partinya nih dari SPPG dari luar ya. Oh, oke, vendornya kurang bagus deh. Masa kemarin eh, pengecekannya tidak sesuai, kita masih nemuin ada kotoran-kotoran hewan misalnya gitu ya. Eh, Diganti aja deh vendornya gitu ya, biar lebih efektif misalnya seperti itu. Kemudian memberikan peluang perbaikan, memenuhi persyaratan dan mendaftarkan sistem halal kepada kepada Badan Sertifikasi ya BPJPH. Kemudian di sini peran penyelia halal apa? Bapak dan Ibu tadi sudah nih ya nulis di eh, pada saat menyusun ada yang jadi ketua timnya, ada yang jadi anggotanya. Nah, di sini peran penyelia halal, Bapak dan Ibu di sini menjadi anggota atau ketua tim internal auditor di tempat Bapak dan Ibu untuk memastikan efektivitas dan konsistensi dalam menjaga kehalalan produk. Jadi nanti berdasarkan kebijakan di SPPG-nya Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu diamanahkan buat, oh kamu jadi ketuanya saja deh, kan kamu sudah tersertifikasi. Kemarin waktu SLHS juga kamu yang ikut gitu ya, misalnya. Nah itu jadi ketuanya aja deh gitu, atau oh ketuanya atau KSPPG-nya aja deh, si penyelianya jadi anggotanya. Nah, itu sesuai dengan kebijakan yang ada di SPPG-nya Bapak dan Ibu ya. Kemudian pemilihan timnya bagaimana? Disesuaikan dengan pengetahuannya terhadap area atau proses. Kemudian komposisi disesuaikan dengan area dan fungsi yang ingin diaudit, kecakapan audit, dan auditor harus independen. Independen di sini adalah misalnya Bapak dan Ibu dari bagian produksi ya, Bapak dan Ibu seorang penyelia dari bagian produksi. Itu tidak boleh Bapak dan Ibu nanti mengaudit bagian produksi ya. Kemarin sudah disampaikan juga sama Bu Aulia ya, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu boleh mengaudit bagian yang lain, boleh mengaudit bagian pengemasan, boleh mengaudit bagian penyediaan bahan, boleh. Tapi Bapak dan Ibu tidak boleh mengaudit bagian produksi karena Bapak dan Ibu berasal dari
produksi, ya. Atau Bapak dan Ibu dari bagian pengemasan, nggak boleh nih ngaudit bagian pengemasan, tapi boleh mengaudit bagian produksi, boleh mengaudit bagian penyediaan bahan, itu boleh, ya. Jadi independen di sini adalah ketidakberpihakan, ya. Terus mengauditnya Bapak dan Ibu nanti bisa secara dokumentasi Bapak dan Ibu, ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa cek secara dokumen pas saat mengaudit ke bagian pengemasan, mau tahu dong ada SOP pengemasan enggak gitu ya. Terus kalau pengemasan ini ada dokumentasinya enggak, ada checklistnya enggak. Nah, Bapak dan Ibu itu dokumentasi. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mewawancarai si bagian pengemasannya, lagi ngaudit bagian pengemasan nih ya, itu metode wawancara ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian Bapak dan Ibu datang langsung nih ke bagian pengemasan. Saya mau lihat bagian pengemasan seperti apa, proses pengemasannya bagaimana. Nah, itu observasi. Dilihat nih ruang lingkupnya si pengemasan apa saja nih. Oh, ternyata si pengemasan bareng nih sama pendistribusian misalnya seperti itu. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa melakukan metode seperti itu ya. Nah, tanggung jawab ketua tim apa di sini? Menetapkan program audit internal, mengidentifikasi kebutuhan sumber dayanya, melaksanakan audit internal, membuat kesimpulan audit, dan membuat laporan audit. Tanggung jawab auditor anggotanya apa nih Bapak dan Ibu? Ya, tadi ada ketua tim, ada anggota, menyiapkan perencanaan audit internal, melakukan audit, menentukan kesimpulan audit, membuat laporan audit, dan melakukan verifikasi tindakan perbaikan oleh auditi. Ya. Nah, checklist audit nih Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu nggak usah bingung lagi ketika mau audit ya. Bu, saya bingung nanti ketika saya mau audit, saya nanyanya apa ya? Saya nggak tahu nih Bu, harus nanya apa gitu ya. Nah, ini sudah ada Bapak dan Ibu, ada checklistnya ya. Nanti Bapak dan Ibu boleh pakai checklist yang kami sediakan nih ya. Dari kami ada checklist yang mungkin bisa Bapak dan Ibu gunakan ya. Itu boleh Bapak dan Ibu tambahkan pertanyaannya, silakan. Sesuai lingkupnya Bapak dan Ibu nih. Oh, misalnya, saya mau nambahin pertanyaan di bagian pengemasan. Ini kayaknya masih kurang deh, gitu ya. Itu boleh, silakan. Jadi checklistnya masih bisa dimodifikasi oleh Bapak dan Ibu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebagai pedoman melakukan pengecekan. Jadi Bapak dan Ibu bisa bawa ini pada saat nanti melakukan audit internal, ya. Kemudian alat bantu mengingat, memperlancar proses audit dan menjadi catatan mengenai cakupan audit. Nah, ini boleh Bapak dan Ibu gunakan nih pada saat audit yang Bapak dan Ibu bingung, saya nanya apa ya? Oh, ini sudah ada pertanyaannya ternyata. Apakah kebijakan halal telah ditetapkan? Oh iya, sudah diceklis sama Bapak dan Ibu. Terus dituliskan di keterangannya nih, di keterangan di sini dituliskan sudah ada di manual SJPH ya. Itu. Terus apakah kebijakan halal telah disosialisasikan ya? Iya, sudah disosialisasikan. Keterangannya apa? Sudah dibuatkan spanduk dipasang di pintu masuk gitu ya. Sudah dibuatkan standing banner. Itu. Sudah dibuatkan spanduk ukuran berapa kali berapa ditempel di dinding produksi gitu ya. Nah, itu dituliskan keterangannya seperti itu. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu gunakan nanti ya. Jadi nggak ada lagi nih yang bilang saya masih bingung mau nanya apa, saya nggak tahu mau tanya apa gitu ya. Ini bisa dipakai oleh Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini rundown auditnya Bapak dan Ibu ya. Biasanya kan kalau mau audit ada tuh nanti jam berapa ya. Oh, ini nanti ada opening meeting nih ya, dikumpulin dulu nih sama tim manajemen halalnya nih. Bapak dan Ibu penyelia dikumpulin, tim-timnya tadi siapa aja dikumpulin ya untuk opening. Nanti diinfokan, nanti diisi ya Bapak dan Ibu checklistnya, nanti jangan lupa pengecekannya, nanti sampai jam berapa, sampai jam berapa. Nah, itu ada rundown auditnya ya, sampai nanti ada closing audit. Jadi setelah audit pagi, sorenya Bapak dan Ibu ada closing audit. Nah, dikumpulkan semua nih apa saja yang menjadi ketidaksesuaian yang sesuai. Nah, itu diinfokan ya. Kemudian ini laporan auditnya Bapak dan Ibu. Jadi di sini kami juga
menginformasikan nih sama Bapak dan Ibu, nih ada laporan audit bentuknya seperti ini. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin gunakan, dipersilakan. Nah, di sini sudah lengkap nih ya, Bapak dan Ibu. Ada auditor internalnya siapa nih? Misalnya Bapak dan Ibu penyelia sebagai auditor internal. Tanggal auditnya tanggal berapa? Kemudian ditujukan. Audit itu yang diaudit ya Bapak dan Ibu. Misalnya tadi yang diaudit itu misalnya Pak Abdul ya, jabatannya staf pengemasan itu. Nah, internal auditnya internal apa? Internal audit halal. Nah, ini formnya bisa digunakan juga Bapak dan Ibu untuk keluhan pelanggan. Kalau misalnya di SPPG-nya Bapak dan Ibu ada keluhan nih dari sekolahan misalnya ya, dari customer-nya Bapak dan Ibu, oh mengeluhkan nih makanannya misalnya terlalu asin dan sebagainya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu infokan nih formnya, berikan kepada si customer-nya Bapak dan Ibu ke bagian ke sekolah tersebut. Pak, Bu, boleh tuliskan di sini. Nah, ini jadi dokumentasinya Bapak dan Ibu nanti, ya. Atau tinjauan manajemen ini adalah kaji ulang Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu rapat tahunan, ya, kan mungkin Bapak dan Ibu ada rapat yang biasa sudah rutin dilakukan, misalnya ya. Nah, ini ada rapat besar tahunan. Nah, ini bisa dipakai juga ya. Jadi misalnya ada hal-hal apa yang belum bisa selesai, misalnya itu dituliskan di sini, ya. Ada temuannya apa nih, ya Bapak dan Ibu, problemnya apa, kemudian objektif evidence-nya apa, buktinya apa nih. Oh, kok tadi ada temuan terkait dengan kotoran hewan, misalnya di bagian gudang gitu ya, penyimpanan bahan. Buktinya apa? Kotoran hewan di pinggir sudut dekat pintu masuk misalnya. Nah, itu buktinya dituliskan atau difotokan boleh ya. Lokasinya di mana? Di gudang penyimpanan bahan. Referensinya apa? Nah, referensi ini mengacu pada kriteria JPH, Bapak dan Ibu. Tadi yang pertama ada komitmen dan tanggung jawab, kedua bahan, ketiga PPH, keempat produk, kelima pemantauan dan evaluasi. Nah, kalau tadi terkait eh, kotoran hewan itu masuk mana gitu ya? Nah, itu masuk di PPH-nya nih Bapak dan Ibu. Berarti penyimpanannya di tempat penyimpanannya tidak sesuai nih, maintenance-nya kurang, sanitasi hygiene-nya. Nah, bisa masuk juga referensi yang apa? Pemantauan dan evaluasi. Tidak ada monitoring ya, Bapak dan Ibu. Kurang monitoring. Nah, itu di sini ada nama auditornya, ada auditinya. Nah, ini kami berikan contoh laporannya. Nah, seperti ini untuk laporan audit ya, ada problem, location, objective evidence, dan referensi. Ya, masalahnya apa, lokasinya di mana, buktinya apa, terus referensinya mana. Ya, oh tadi melanggar yang PPH, oh tadi melanggar yang pemantauan dan evaluasi gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke melakukan tindak lanjut audit internal ya Bapak dan Ibu. Tujuannya apa? Melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal, mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan pencegahan. Nah, rule-nya bagaimana? Ini seperti ini ya Bapak dan Ibu. Auditornya mengidentifikasi nih, diidentifikasi Bapak dan Ibu sebagai auditor internal pada saat mengecek diidentifikasi problemnya apa, ditulis ya tadi ada kotoran hewan di bagian penyimpanan bahan gitu ya, dikonfirmasi ada buktinya nih sudah difoto sama Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal ya, dikonfirmasi sama bagian yang gudang nih yang tadi ikut menemani pada saat audit, benar ya ada kotoran tikus nih misalnya gitu ya, ada kotoran hewan di dekat pintu masuk gitu ya, terus udah ada persetujuan, nah sama si bagian gudangnya direview ya, direview, diidentifikasi penyebabnya kenapa, ditetapkan, ditulis perbaikannya seperti apa. Oh berarti ini pengecekannya harus lebih diefektifkan. Misalnya tadinya pengecekannya seminggu 2 kali jadi seminggu 3 kali gitu ya perbaikannya. Nah pencegahannya dicek nih apakah ada lubang ya atau tempat-tempat yang bisa jadi jalur si hama tersebut tadi ya Bapak dan Ibu. Kemudian diimplementasikan tindakan perbaikannya, dicatat, terus kemudian pencegahannya dilakukan, direview tindakan koreksinya. Nah, setelah direview, diverifikasi, kasih lagi ke auditornya nih, ke Bapak dan Ibu nih dari bagian tadi pengemasan dikasih ke Bapak dan Ibu untuk diverifikasi. Ya diverifikasi, dicek nih, oh katanya sudah ini sudah melakukan
pengecekan rutin mulai pertanggal apa gitu ya, dilakukannya nanti seminggu 3 kali gitu ya. Kemudian menambahkan apa ini ternyata ada yang berlubang tempatnya. Nah, itu sudah diperbaiki gitu ya. Nah, verifikasi divalidasi juga, dicek langsung benar tidak nih tadi yang berlubang tadi sudah diperbaiki. Nah, itu di close ya. Kemudian perbaikan itu apa Bapak dan Ibu? Tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian ya, pencegahannya supaya tidak terulang ya. Verifikasinya pastiin. Oh, tadi dia bilang katanya pembersihannya dirutinkan seminggu jadi 3 kali, mulai pertanggal berapa. Nah, divalidasi, pastikan ada checklistnya nggak, sudah dijalankan nggak checklistnya. Nah, tadi misalnya kalau ada yang berlubang, yang lubangnya sudah diperbaiki atau belum. Nah, itu ya, jadi divalidasi. Nah, kemudian ini laporan tindak lanjut hasil auditnya Bapak dan Ibu. Nah, tadi kan hanya laporan sampai sini nih Bapak dan Ibu, sampai referensi ya. Nah, ini nanti tindak lanjutnya seperti apa? Nah, ini Bapak dan Ibu menuliskan nih yang tadi bagian pengemasan tulis nih penyebabnya kenapa nih tadi nih. Oh, karena ternyata ada lubang yang bisa jalur hama masuk gitu ya. Terus kemudian kurang efektifnya pengecekan 2 kali dalam seminggu penyebabnya itu. Perbaikannya apa? Menutup lubang gitu kan yang menjadi jalur hama tadi, kemudian menjadikan pengecekan 3 kali ya, terus tindakan pencegahannya ada monitoring ya, monitoring setiap seminggu sekali monitoring, memastikan bahwa checklist update dikerjakan, kemudian dicek, dimonitoring di tempat penyimpanan tidak ada lubang atau jalur lain ya selain yang sudah jadi temuan gitu ya, dicek tanggal penyelesaiannya tanggal berapa nih. Oh, temuannya misalnya tanggal 6. Oh, tanggal penyelesaiannya tanggal 12 gitu ya, tanggal 12, kemudian diverifikasinya tanggal 13. Nah, ini laporan untuk tindak lanjutnya dan laporan auditnya. Di sini menyediakan bukti objektif, menjamin persyaratan tindakan perbaikan, dilakukannya tindak lanjut, dan ada kesimpulan perbaikan pencegahannya. Ya. Nah, kemudian kaji ulang, Bapak dan Ibu, kaji ulang ini rapat ya Bapak dan Ibu, rapat besar ya setahun sekali gitu ya. Namanya bisa tinjauan manajemen, bisa manajemen review ya. Nah, ini evaluasi aktivitas implementasi SCPH yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem yang dijalankan terus berlanjut. Ada prosedurnya, ada SOP-nya ya, Bapak dan Ibu. Tambah lagi satu ya, boleh digabung Bapak dan Ibu. Audit internal dan kaji ulang SOP-nya jadi satu, supaya tidak terlalu banyak SOP ya. Boleh digabung buat satu SOP antara audit internal dan kaji ulang. Nah, dilaksanakannya sama nih 1 kali dalam setahun, ada bukti tindak lanjut kaji ulangnya, bukti kaji ulang manajemen dipelihara, terus kemudian disampaikan. Nah, biasanya nanti kalau Bapak dan Ibu di audit eksternal, nah auditornya akan tanya nih mana hasil kaji ulangnya. Nah, Bapak dan Ibu tunjukkan nih hasil kaji ulangnya Bapak dan Ibu ya. Bentuknya not to land meeting Bapak dan Ibu ya. Inputnya apa aja yang dibahas nih? Ngapain sih Bu? Kita ada rapat-rapat besar gitu kan ya. Nah, ini untuk membahas apa saja dan Ibu untuk status kaji ulumnya kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah melaksanakan nih sebelumnya ya. Kemudian perubahan-perubahan yang relevan ya, misalnya oh ternyata Pak ada info pas lagi rapat besar ini. Kalau penyelia halal di SPPG harus 2, nggak boleh 1 misalnya gitu. Ada regulasinya nih Pak gitu ya. Nah, terus kemudian informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem yang dijalankan. Oh, sudah efektif belum nih untuk SCPH-nya? Nah, kemudian ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan hasil audit disampaikan nih kemarin Pak ada audit, ada kotoran hewan ternyata untuk penanganan pest controlnya harus lebih diefektifkan dari 2 hari jadi 3 hari gitu ya. Terus kemudian ada evaluasi kinerja suppliernya ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk produk-produk yang kritis Bapak dan Ibu silakan dievaluasi. Misalnya Bapak dan Ibu menggunakan ayam, menggunakan daging. Nah, mengajukan kepada si produsennya, Pak, Bu, kami mau audit supplier ya untuk melihat langsung apakah uh,
bahan yang Bapak dan Ibu pesan di tempat tersebut itu sudah sesuai SJPH. Nah, RPH-nya sanitasi hygiene-nya seperti apa ya, barang yang dikirimkan ke Bapak dan Ibu di sana penanganannya bagaimana. Nah, itu boleh evaluasi kinerja supplier. Kemudian kecukupan sumber daya ya. Terus kemudian peluang untuk melakukan perbaikan. Outputnya apa? Outputnya di sini adalah tindakan, keputusan dan tindakan terkait peluang untuk melakukan perbaikan, kemudian kebutuhan untuk melakukan perubahan pada SJPH, termasuk segala kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Nah, ini contohnya ya Bapak dan Ibu. Jadi yang biasanya bikin notulen meeting hanya isi seadanya saja, sekarang bikin notulen meetingnya ada 5 kriterianya Bapak dan Ibu terkait komitmen tanggung jawab, bahan, PPH, produk, pemantauan dan evaluasi. Nah ini Bapak dan Ibu masukkan dalam notulen meetingnya Bapak dan Ibu. Ya, dibahas apa hal-hal yang perlu dibahas. Oke, baik. Sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sebelum nanti kita masuk ke tugas. Silakan Bapak dan Ibu. Sudah mengerti terkait dengan audit internal ya, Bapak dan Ibu, karena nanti Bapak dan Ibu harus mengimplementasikan nih di tempatnya Bapak dan Ibu, gimana proses audit di tempat Bapak dan Ibu. Itu ya. Ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu sebelum kita masuk materi, sambil saya absen ya Bapak dan Ibu. Pak Syahril, monitor Pak Syahril. Pak Syahril monitor. Hadir Pak, open boleh Pak, kayak open cam Pak. Pak Asep, Pak Asep Yudi Wahyudi, Bapak fasilitatornya siapa Pak Asep? Monitor Pak Asep, ada di Zoom Pak Asep. Pak Asep, monitor. Oke, nggak ada yang jawab nih ya Bapak dan Ibu. Pak Asep, Bu Indah Lestari, ada Pak Asep? Hairullah Bu bertanya Palu Bu. Oh, Pak Hairullah bertanya. Oke, siap. Silakan Pak Hairullah. Kan kita nantinya jadi penyelia, bahkan bisa menjadi audit internal. Seumpamanya Bu, kebetulan kami untuk dapur kan ada yang berdekatan. Saya lihat juga dapur tetangga ini kan belum mengikutkan eh, kepesertaan untuk menjadi penyelia. Apakah kita ketika dimintai menjadi penyelia di dapur lain itu bisa atau bagaimana Ibu? Mungkin Oh, maksudnya dapur lain itu SPPG lain gitu Pak? ya belum mengikuti. Oke. Apakah kita Maksudnya dia minta Bapak tolong? selain Bapak selain Kebetulan di berdekatan SPPG nih Bu, sendiri. hanya jarak-jarak 100 meteran nih. Dia tidak Oh, bisa atau oke. tidak kita juga eh, ke situ untuk memberikan penilaian halal tidaknya itu Bu barangkali. Terima kasih. Ya, karena peraturannya untuk SPPG itu satu SPPG satu penyelia, Pak. Jadi untuk di SPPG tersebut harus dari yang SPPG tersebut tuh, Pak. Itu ya, kecuali Pak Hairullah ikut nih pelatihan yang untuk reguler, Pak. Kan ada nih ya yang kalau Bapak dan Ibu ikuti sekarang ini untuk yang SPPG, ya. Nah, ada yang kita penyelia halal untuk reguler. Nah, itu Pak Hairullah bisa pakai untuk menjadi penyelia halal di tempat lain, Pak. Jadi tidak hanya di SPPG, tapi misalnya di UMKM lain ada yang butuh penyelia halal, Pak Hairullah bisa jadi penyelia halal di sana. Itu. Ya, itu untuk yang reguler, Pak. Tapi kalau yang untuk SPPG, itu sepengetahuan saya, satu SPPG harus ada penyelianya satu ya, Pak ya. Tuh. Kan karena sertifikat Bapak itu ada nama SPPG-nya Bapak dan Ibu ya. Seperti itu Pak Herullah. Siap, makasih Bu. Jadi boleh tuh Pak tetangga sebelahnya yang berjarak 100 meter. Berapa langkah Pak 100 meternya? Itu ya menugaskan salah satu personelnya untuk training penyelih halal Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak Herullah. Makasih Bu. Sama-sama. Bu Misda silakan. Assalamualaikum Bu. Mohon Waalaikumsalam. Ibu Misda dari mana Bu Misda?
Dari SPPG Pembataan, Bu. Pembataan tuh daerah mana, Bu? Kabupaten Tabalong, Oh, provinsi Kalimantan Selatan, Bu. Kalimantan Selatan. Oh, Masya Iya. Allah. Sekarang jam berapa di sana, Bu? Jam 12:17, Bu. Oh, jam 12:17. Iya. Sejam ya, Bu Ya, ya? dekat Iya, Bu. Juhur tuh, dekat Juhur. Iya. Iya, Lewat udah Juhur. zuhur, jangan-jangan, Bu. Iya. Oh, ya. Baik. Pertanyaannya apa, Bu Misda? Mohon izin bertanya terkait tugas penyelia halal dan anggota tim. Berarti Bu, untuk yang melakukan audit boleh selain saya sebagai penyelia halal, boleh juga dilakukan oleh anggota tim lainnya. Tapi saling mengaudit, misalkan leader produksi melakukan audit ke ruangan packing gitu ya Bu? Betul. Betul sekali. Sudah nangkep nih, Bu Misda nih. Betul. Baik Bu, itu Jadi, saja pertanyaan dari saya. Jadi Bu Misda sebagai penyelianya nggak Bu Misda aja yang melakukan Oke, audit. Jadi timnya walaupun belum tersertifikasi, nanti oke. Bu Misda sosialisasi nih ya Iya sama Bu, timnya, sama personel oke, yang ada di SPPG semua oke. disosialisasikan. Terus nanti untuk timnya Bu Misda infokan. Nanti auditnya itu jadi tidak hanya si penyelianya yang mengaudit, Oke, tapi oke Bu. timnya Bu Misda bisa nih tadi bagian SPPG misalnya mengaudit bagian eh, formulanya, ya Oke. R&D-nya gitu. Nah, boleh. Ya Atau Bu. Bu Misda ngaudit bagian penyediaan bahannya. Bu Misda dari Oke. bagian apa? Saya ahli gizi, Bu. Ahli gizi. Nah, kalau Oke. ahli gizi di sana masuknya bagian apa, Bu, berarti? Kalau saya mengawasi di bagian divisi persiapan, produksi sama Mhm. packing, Bu. Nah, itu bikin job desk-nya tuh, Bu. Jadi nanti Oke. kalau ada HRD-nya, Bu Misda boleh tuh dibuatkan job desk. Jadi nanti Mm. kita audit, nggak ngaudit dirinya sendiri ya, Bu ya. Seperti Oke. itu. Nah, gitu. Ya, Bu. Bagus, Bu Misda. Berarti sudah menangkap nih. Ya, terima kasih banyak, Bu Sama-sama, Misda. Bu. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian Ibu Kori, silakan. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Bu. Ah iya, terima kasih buat materinya, Bu. Ini Hmm. saya penasaran, Bu. Saya pernah lihat di sosial media itu ada SPPG yang dia itu cuci omprengnya itu dengan anggapan apa ya kayak dicampur tanah gitu loh, Bu. Kayak jadi kayak mungkin anggapannya bisa saja eh, ada najis muholadornya itu berarti gimana ya, Bu, anggapan Ibu? Apakah nanti kita juga perlu beranggapan ompreng itu terkena najis muholador jadi harus airnya dicampur tanah atau Ah, cukup pakai sabun biasa aja gitu seperti SOP yang kebanyakan gitu, Bu. iya. Nah, itu mesti dipastikan dulu nih, Bu. Takutnya SPPG itu eh, jangan-jangan bahannya yang tidak halal seperti itu ya. Dan tidak boleh ya Bapak dan Ibu misalnya gini, mesin, alat atau apapun itu kalau misalnya sudah terkontaminasi dengan yang tidak halal nih, sudah dibersihkan sama Bapak dan Ibu secara syariat ya. Nah, sudah dibersihkan secara syariat, terus kemudian dipakai untuk yang produk halal, nah, nggak boleh lagi tuh digunakan untuk yang non halal lagi. Jadi tidak boleh dipakai berkali-kali untuk yang halal, non halal, non halal itu tidak boleh. Nah, itu kayaknya SPPG-nya mesti kita pasti pastiin dulu tuh Bu Kori. Nah, khawatirnya eh, mereka menggunakan bahan yang tidak halal. Karena kenapa mereka mencucinya itu sampai menggunakan tanah ya? Itu. Dan sekarang itu kalau tidak salah ada bahan pencucian yang bahannya sejenis ya mirip dengan tanah tapi sudah bisa membersihkan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Kalau nggak salah sudah ada eh, bahan pencucian yang seperti itu. Itu. Nah, kalau ternyata ada yang seperti itu, memang kita harus pastiin dulu kalau memang mereka tidak em, membuat yang menu tidak halal nih, Bu Kori. Takutnya khawatirnya ya, khawatirnya mereka membuat menu yang tidak sesuai nih, ya. Atau mungkin mereka meragukan penggilingan, misalnya ada menu ayamnya, Bu, atau menu dagingnya nih. Nah, itu ada penggilingan, mereka pakai penggilingan, mungkin ya, mereka pakai penggilingan di pasar yang tidak diketahui ini penggilingannya untuk sapi sajakah atau dicampur dengan hewan lain gitu. Itu jadi kita mesti memastikan dulu tuh Bu Kori. Tapi boleh tuh nanti saya pengen cek di Instagram ya Bu Kori ya.
Itu. Nah, kalau yang yang biasa Bapak dan Ibu lakukan untuk sertifikasi ini, Bapak dan Ibu sudah bisa memastikan bahan yang Bapak dan Ibu gunakan halal itu cukup pencuciannya dengan sabun yang biasa Bapak dan Ibu gunakan. Seperti itu. Misalnya Bapak dan Ibu menggunakan merek A, merek B, merek C sering ganti-ganti nih. Karena kadang-kadang merek A mahal, terus ganti merek B, merek C. Nah, itu dimasukkan semua sabun pencuciannya, ya. Cleaning agentnya dimasukkan di tadi yang diinfokan sama Bu Elia berarti di lampiran 5. Ya, jangan dimasukkan di lampiran 4. Ya, lampiran 4 itu hanya sampai food tray-nya tadi ya, Bapak dan Ibu. Nah, lampiran 5 sampai dengan bahan pencucian. Seperti itu Bu Kori. Jadi, kalau buat Bapak dan Ibu, nanti bahan-bahan yang dipakai sudah dipastikan halal, ada dokumen halalnya, ada SH-nya, pakai gula ada SH-nya, terus pakai garam ada SH-nya, terus RPH-nya ada SH-nya. Nah, itu pencuciannya menggunakan pencucian seperti biasa. Tuh, seperti itu Bu Kori. Oh ya, makasih banyak, Bu. Sama-sama, Ibu. Oh ya, Bu, apa? eh, Boleh? boleh ini Mm-mm. nggak, Bu? Apa? Nanti mungkin minta file presentasinya Ibu, soalnya saya lihat tuh di website materinya tuh nggak ada yang Iya, format-format itunya, Bu. Apa saya saya belum kirim. lihat. Iya, makasih banyak, Bu. Baik-baik. Sama-sama, Ibu. Saya kirim ya, Bapak dan Ibu. Ya. Saya kirimkan. Sebentar. Oke, saya kirimkan ke grup ya, Bapak dan Ibu. Nah, sudah dikirimkan POSEP juga tuh, Bapak dan Ibu. Sama nih, sudah dikirimkan POSEP, jadi double kirim ya. Nggak apa-apa. Bapak dan Ibu, materinya sudah dikirimkan di grup, sudah dikirimkan juga oleh Pak Osep ya, Bapak dan Ibu. Silakan bisa dipelajari nanti. Baik, Bapak dan Ibu, saya share tugasnya ya, saya share tugasnya untuk Bapak dan Ibu sebentar. Saya share-nya di grup atau di chat room, Bapak dan Ibu? Di grup saja, Bu. Di grup ya. Iya, Bu. Oh, Pak Osep juga sudah mengirimkan tuh. Jadi double Di kirim grup nih aja, Bapak dan Bu. Ibu. Di grup aja ya, Bu. Soalnya di grupnya nggak bisa. Di grup ya, sudah di grup Bapak dan Ibu. Sudah saya kirimkan di grup, boleh dibuka. Saya juga izin share ya Bapak dan Ibu. Kita buka tugasnya ya. Kita bahas bersama Bapak dan Ibu. Sebentar. Kelas B juga sedang mengerjakan ya Bapak dan Ibu. Makanya Pak Osep nge-share nih tugasnya. Oh, nah sebentar. Izin share screen Bapak dan Ibu. Oke, sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah ya? Sudah terlihat ya? Monitor sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah, Oke. Bu. Makasih. Baik, saya butuh volunteer nih Bapak dan Ibu untuk baca ya. Coba saya lihat dulu deh yang tidak ada di Zoom nih. Yang tidak ada di Zoom. Bapak dan Ibu, saya mau panggil yang tidak ada di Zoom nih. Ya. Pak Supriyadi, monitor Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, monitor. Nah, cuma background-nya aja ya, Bapak dan Ibu. Sepertinya Bu, Pak Supriyadi kebetulan satu wilayah dan saya Sulawesi Tengah duhur Bu, waktu duhur. Oh, waktu zuhur. Oke, Bu. baik Bapak. Boleh tuliskan di chat room ya, Bapak dan Ibu, kalau yang izin Ya. sholat. Jadi nanti ketika saya panggil tidak ada, oh ternyata lagi sholat ya. Ya, Bu. Makasih Pak. Ya. Oke, saya minta tolong ini aja deh, Bu Sanina. Silakan Bu Sanina. Boleh dibacakan Bu Sanina? Betul, betul. Hei, ya Allah, ini orang ini. Bu Sanina silakan. Ya, itu di kasus internal audit, melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal.
Sesuai rencana kerja SPPG Siswa Sehat, Ketua Tim Internal Audit sekaligus penyelia halal yaitu Ibu Kartika memberikan tugas pada Pak Chandra sebagai auditor internal untuk melakukan audit internal bagian penerimaan pada tanggal 10 Maret 2026. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Saat melakukan audit di bidang bahan, Pak Chandra didampingi oleh Pak Rahmat sebagai Kepala Bagian Penyediaan, menemukan adanya bahan baku bumbu marinasi yang digunakan bagian produksi sebanyak 5 karton dengan merek sajikan yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, bahan baku bumbu marinasi yang digunakan seharusnya adalah merek Sedap Sehat dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Chandra memastikan dengan memeriksa pada website BPJPH dan memang bahan baku bumbu marinasi merek sajikan belum memiliki sertifikat halal. Saat dikonfirmasi, Pak Rahmat memberikan keterangan bahwa bahan baku bumbu marinasi sajikan sebanyak 5 karton baru didatangkan dari supplier 3 hari lalu sebagai alternatif karena merek Sedap Sehat mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian penyediaan tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan bahan baku bumbu marinasi tersebut karena dalam prosedur pembelian bahan yang sudah dimiliki, tidak dijelaskan bahwa bagian pembelian harus melapor jika ada perubahan penggunaan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Dari penjelasan cerita atas, silahkan Bapak Ibu mengisi temuan ketidaksesuaian dalam daftar periksa audit internal dan membuat laporan audit internal dan tindak lanjutnya ke dalam form laporan audit dan tindak lanjut hasil audit internal di bawah ini. Baik, makasih Bu Sanina. Oke, Bapak dan Ibu, mari kita isi ya. Nah, silakan di depan laptopnya Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu sudah diisi langsung, bisa langsung upload ya, mengurangi tugasnya Bapak dan Ibu nih ya. Tanggal berapa Bapak dan Ibu tanggal auditnya? Boleh dibantu saya? Tanggal berapa di studi kasus? Tanggal 1 lah Bu, 1 Mei Bu, baru kan habis pendidikan ceritanya. Di studi kasus Bapak. Di studi kasus saya tanggal berapa? Tanggal 10, Bu. Tanggal 10 Maret. Ya. 10 Maret, Ibu. Tanggal 10 Maret. Oke, 10 Maret 20 berapa? 2026. 6. Oke, auditornya siapa Bapak dan Ibu tadi dibaca Bu Sanina? Auditornya siapa? Pak Chandra. Pak siapa? Sudah selesai. Pak Chandra, Bu. Pak Chandra, oke. Pak Chandra ya. Pak Chandra. Nah, audit Ibu. Buktinya Bapak dan Ibu? Ibu, Pak tadi siapa? bisa dikirim di Pak siapa chat, Bu. auditinya? Pak Rahmat, Ibu. Pak Rahmat ya. Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmatnya pakai K nggak ya? Oh, Pak Rahmat biasa ya. Pak Rahmat biasa, oke. Nah, lokasi auditnya Bapak dan Ibu. Ih, habis nih. Lokasi auditnya tadi di mana Bapak dan Ibu? Penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku. SPPG apa Pak namanya Pak? SPPG? SPPG apa Bapak dan Ibu? Siswa sehat. Siswa sehat. Siswa sehat. Oke, ya sudah. SPPG siswa sehat. Nah, karena Bapak dan Ibu yang di sini tadi ya, temuannya terkait apa ini Bapak dan Ibu? Saya kuningin. Nah, terkait apa Bapak dan Ibu? Jangan saja. Bahan untuk bumbu. Bahan. Oke. Berarti ada di bahan ya. Nah, ini ada di bahan. Ini saya tandain ya. Apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal dan tidak menggunakan bahan tidak halal atau bahan yang mengandung najis dan atau bahan berbahaya sesuai ketetapan Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Nah, menurut Bapak dan Ibu, bahan yang digunakan halal atau tidak? Nih, yang barang baru datang tadi. Belum ada label MUI-nya. Berarti apa tidak ya? Tidak ya, Bapak dan Ibu. Kita checklist nih, tidak di sini pakai simbol checklist. Nah, insert. Nah, apa tadi Pak?
Merek apa, Pak? Bahan apa namanya yang ada? Sedap sehat, Bu. Sedap sehat itu bahan apa, Bu, tadi? Bapak dan Ibu. Bumbu marinasi. Bumbu marinasi. Ya, bahan bumbu marinasi merek sedap Tetap sehat. sehat. Ya, belum ber Label. Ya, belum bersertifikat halal ya, Pak. Benar ya, Pak? Ya, betul. Nah, kemudian apakah bahan yang digunakan memenuhi aspek keamanan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku? Bapak dan Ibu, memenuhi aspek keamanan kesehatan? Belum diuji. Belum, Bu. Tidak. Belum. Tidak. Tidak, ya, karena belum diketahui ya. Ya. Tuh, tadi. Oke. Belum diketahui tadi. Terus kemudian, apakah tersedia daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH? Tersedia nggak Bapak dan Ibu daftar bahan halalnya tadi? Tidak, Bu. Tidak, ya. Tidak itu apa? Tidak untuk apa? Untuk yang apa tadi? Belum Bersertifikat tersedia halal. untuk Tersedia bahan untuk bumbu. Bahan bumbu yang mana? Marinasi. Merek yang mana yang belum ada di daftar bahan halal? sedap sehat. Sedap sehat. Yang sajikan. Sehat. Nah, belum tersedia ya. Terus, apakah setiap penambahan bahan baru di luar daftar bahan halal dilaporkan dan telah mendapatkan, udah dilaporin belum Bu si sedap sehatnya? Belum ya Pak ya? Belum. Belum dilaporkan untuk marinasi merek apa? Sedap sehat ya. Ibu yang tidak memiliki sertifikat halalnya itu kayaknya mereknya Sajikan, Bu. Yang belum milik sertifikat halal siapa? Merek Sajikan, Bu, yang belum bersertifikat. Yang tidak bersertifikat sedap sajikan sehat. berarti. Ya, Bapak dan Ibu ini sajikan dong ya. Merek sajikan. Oke, sajikan. Ya. Makasih Bu koreksinya nih. Oh, ini ya. Melihat dengan detail berarti Ibu. Oke, sajikan berarti. Ini sajikan. Oke. Nah, apakah bukti persetujuan tersedia dan disimpan, Bapak dan Ibu? Persetujuan bahannya tersedia dan disimpan? Perhatikan. Hilang nggak? Pernah ngirim kok. Layout dapur 2 Kak. Disimpan nggak Bapak dan Ibu? Ini ya atau tidak? Tidak. Tidak. Aja. Siapa sih? Pas, belum ada ya. Keterangannya di sini belum ada untuk bumbu marinasi merek apa? Marinasi Sajikan, merek Bu. sajikan. Nah, Oh, terus apakah tersedia prosedur pembelian? Ada prosedurnya nggak Bapak dan Ibu di sini tadi? Tidak. Di prosedur pembelian bahan sudah dimiliki. Berarti ada ya? Iya, Bu. Sudah ada ya? Ya, itu biasanya apa orangnya? Nah, ini tersedia prosedur pembelian bahan dan diterapkan sesuai ketentuan. Tersedia nih prosedur tersedia. Nah, dan diterapkan sesuai ketentuan berarti tidak ya Bu ya? Karena prosedurnya ini apa nih bahasanya nih? Dalam prosedur pembelian bahan yang sudah dimiliki tidak dijelaskan bahwa bagian pembelian harus melapor jika ada perubahan penggunaan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Berarti ini apa? Tidak ya? Tidak, Bu. Tidak, Bapak dan Ibu, ini tidak nih ya. Kita pindahkan. Prosedur pembelian berarti apa nih? Prosedur pembelian belum mencantumkan pelaporan
Ada 40 bahan, berapa ininya sih ya? koran, bahan baru. Ya. Nah, apakah bukti catatan pembelian, nota kwitansi dipelihara disimpan? Ada ya, Bu? Notanya Ada, ada Bu. nggak? Ada ya. Karena ketahuan tuh ternyata ada pembelian si sajikan. Nah, kemudian di sini apakah tersedia dokumen pendukung bahan untuk setiap bahan yang digunakan, termasuk surat pernyataan fasilitas tersedia nggak, Bu? Dokumen statement for facility ada nggak tadi? Tidak dijelaskan di Tidak. studi Tidak. kasus itu, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. ya. Tidak ada. Terus apakah dokumen pendukung bahan dipelihara dan dipantau masa berlaku validitasnya secara rutin sesuai ketentuan? Tidak ada. Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak ada. Ya, karena sampai kecolongan tuh beli sajikan ya Bapak dan Ibu. Iya, Bu. Oke, berarti sini kita, nah nanti kalau Bapak dan Ibu, di tempat Bapak dan Ibu ini harus diceklis semua ya. Dipastikan iya tidaknya di tempat SPPG-nya Bapak dan Ibu. Karena kita tugas kelas, tadi studi kasusnya adalah bahan, berarti kita masukinnya di bahan. Auditornya siapa tadi, Pak? Pak Rahmat, Pak Chandra ya? Pak Chandra, Bu. Pak Chandra. Terus auditinya yang Pak Rahmat ya? Iya, Bu. Rahmat. Oke, nah Bapak dan Ibu tanda tangan nih di sini. Pak Chandra, tanda tangannya pakai ini boleh nih, karena kita tugas kelas, jadi dummy aja ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini. Oke, sudah. Sekarang kita buat laporan auditnya nih, Bapak dan Ibu. Nah, ini penomorannya kita isi nih, nomor bulan tahun. Nomor 001. Nah, bulannya bulan Mei ya. Angka Romawi 5. Terus kemudian tahunnya 2026. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Terus pengusulnya tadi auditornya Pak Chandra. Tanggal auditnya tanggal 10 apa? 10 Maret ya? Maret. Maret 2 berapa, Pak? 2026, Bu. 026. Auditinya tadi Pak Rahmat. Jabatan Pak Rahmat apa, Bapak dan Ibu? Jabatannya Tadi apa jabatannya? Kepala apa? KA? KA bagian apa? Gudang ya? Atau bagian apa? Bagian penyediaan, Bu. Oh, bagian penyediaan. Iya, Bu. KA bagian penyediaan. Nah, ini audit internalnya tulis audit internal halal ya. Bapak dan Ibu, atau kita warnain deh. Nah, biar jelas. Temuannya apa nih Bapak dan Ibu? Terdapat ditemukan produk tidak ada label halal. Kok produk bahan? Bahan apa? Bumbu marinasi. Belum memiliki yang belum memiliki sertifikat halal. Merek apa? Merek apa? Merek sajikan. Merek sajikan yang belum memiliki sertifikat yang halal. belum memiliki sertifikat SH ya, benar? Disingkat lah ya Pak ya. SH. Sarjana hukum, Bu. Terus apalagi Bapak dan Ibu tadi yang ditemukan, apalagi prosedurnya udah sesuai belum? Belum, berarti prosedur apa tadi? Pembelian apa penyediaan bahan? Pembelian ya, pembelian belum mencantumkan Pelaporan bahan baru. Oke, berarti buktinya ada berapa banyak Bapak dan Ibu? Si bahan merek ininya berapa? Ada berapa? Apa itu, Bu? 5 karton. Si merek sajikannya ada berapa banyak? Ada 5 karton, Bu. 5 karton, berarti 5 karton. 5 karton bahan 5 karton bumbu Merek sajikan. marinasi merek sajikan. Ya. Terus sama bukti itunya apa? Berarti prosedur pembelian. Ya. Lokasinya di mana? Gudang? Lokasinya di gudang ya? Iya, penyediaan bahan. Gudang Bagian penyediaan gudang. bahan. Iya, gudang. Gudang penyediaan bahan.
Iya. Oke. Nah, kalau Bapak dan Ibu, kira-kira kalau temuannya ini terkait dengan kriteria SJPH yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keberapa? 3 Ibu. Produk. 3 PPH. Ibu. Apa Pak? 5 Ibu. 5 pemantauan dan Yang kedua, Bu, evaluasi. Yang kedua, Bu. Oh, kedua Kedua. bahan. Iya, Bu. Bahan. Nah, titik 2 bahan. Ya, Bapak dan Ibu, dalam kurung kriteria SJPH. Nah, ini auditornya tanda tangan. Namanya Pak Chandra. Pak Chandra. Ini auditinya Pak Rahmat. Rahmat. Pak Rahmat. Tanda tangan. Tanda tangannya kayak tadi ya Bapak dan Ibu. Chandra. Terus di sini Rahmat. Nah, ini di Bapak dan Ibu tinggal di bold ya, terus dibesarkan. Nah, ini bentuk tulisannya Bapak dan Ibu bisa pilih yang kayak tanda tangan. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Terus Pak Rahmat juga dibesarkan, kemudian yang mirip tanda tangan. Oke, nah, nih. Nah, penyebabnya kenapa nih Bapak dan Ibu ditemukan ini nih? Nih, kenapa? Kenapa penyebabnya? Tadi pertama, kenapa? Di studi kasus? Akar penyebab. Kekosongan Betul. stok Ibu. Kekosongan. Betul. Pak, kekosongan stok ya, Pak Fran ya? Iya. Kekosongan stok. Kekosongan stok merek Sedap sehat. Sedap sehat Ibu. marinasi merek Sedap sehat. sedap sehat. Nah, kalau kayak gitu Bapak dan Ibu, di tempat Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada barang datang tidak sesuai, diapakan biasanya? Biasanya diretur. Dikembalikan. Diretur, Iya, berarti apa diretur. nih? Dilakukan Pengembalian ke supply. pengembalian kepada supplier. Ya, terus apalagi Bu? Oh, ini kan perbaikan ya. Ini penyebabnya iya, masuk Bu. penyebabnya Bapak dan Ibu. Kekosongan stok, terus prosedur tadi terkait prosedur. Apa? Belum masih kasih tahu? belum dicantumkan terkait pelaporan bahan baru di prosedur pembelian ya. Pembelian. Nah, cukuplah ya Bapak dan Ibu. Perbaikannya apa nih kira-kira tadi kalau kosong stok? Pengembalian Ibu. Oh, pengembalian dulu boleh. Melakukan pengembalian bahan ke supplier merek sajian. Ya, terus kemudian apa lagi Bapak dan Ibu? Udah dikembaliin, terus Bapak dan Ibu ngapain? Cari apa? Mencari yang sudah memiliki, yang sudah bersertifikat, Bu. Mencari yang alternatif ya. Alternatif. Bahan alternatif bumbu marinasi. Bumbu marinasi yang sudah bersertifikat. Ber-SH, oke. Terus apa lagi? Harus didaftarin nggak Bapak dan Ibu ke daftar bahan supaya bisa dibeli? Iya Ibu. Ya, apa berarti melakukan pendaftaran bahan alternatif. Bahan alternatif alternatif dalam daftar bahan halal. Ya. Terus kemudian satu lagi Bapak dan Ibu kira-kira apa? Perbaikannya itu prosedurnya udah dibenerin belum Bapak dan Ibu? Kalau perbaikan melakukan prosedurnya di apa? Melakukan revisi
Revisi prosedur. Oh, Apa? Prosedur pembelian. Dengan apa? Mencantumkan apa? Dengan mencantumkan kan apa? Pelaporan bahan Pembelian baru. baru ya. Oke, sudah cukup Bapak dan Ibu. Ini tindakan perbaikan dan pencegahannya nih ya. Nah, pencegahannya kalau biar nggak terulang lagi Bapak dan Ibu kira-kira apa? Perlu nggak sih ngecek Bapak dan Ibu ada nggak sih pengecekan misalnya kayak stop opnam atau pengecekan ada Ibu. Ada, bahan-bahan Bu. dan sebagainya gitu apa namanya Bapak dan Ibu? Stop opnam gitu. Stok Kartu opnam Ibu. stok, Stok stop opnam. opname sama kartu stok. Oh, stok opnam setiap apa berarti biar nggak kesalahan lagi. Biasa dilakukan setiap apa? Biasanya kalau di Yep. dapur setiap hari Ibu. Ya pembelian Di dapur bahan setiap hari, Pak? Setiap Hari minggu, setelah Bu. Setelah pengolahan. melakukan Setelah pengolahan pengolahan fisik ya. selesai. Kalau Oh, stop opname setiap minggu, kartu stok per hari. oh, kartu stok per hari. Terus Stop kalau opname stop per opnam minggu. tiap minggu, berarti stop opnam seminggu 2 kali gitu efektif nggak? Atau seminggu sekali tetap? Biasa kita seminggu sekali sekali. Ibu. Stop opnam seminggu sekali, gitu ya Bapak dan Ibu ya? Iya, Bu. Nah, rencana penyelesaiannya nih Bapak dan Ibu, tanggal penyelesaiannya tanggal berapa kira-kira kalau temuannya ini, cari alternatif supplier cepat nggak Bapak dan Ibu? Cepat, Bu. Cepat ya? Bisa Gantung berapa? kayak 3 hari, seminggu? Kira-kira berapa lama? Seminggu? Setiap hari, Bu, saya. Biasa, Bu, Setiap kita hari? sudah ada Iya, setiap survei. hari. Biasa, Bu, kita sudah turun survei di Hah? pasar-pasar, Bu. Oh, 3 hari lah ya Bapak dan Ibu kan buat prosedur, terus ada alternatif itunya, terus daftarin. Kan kalau daftarin Bapak dan Ibu perlu persetujuan dari BPJPH tuh. Oh, oke, baik. Berarti berapa lama kira-kira? 3, seminggu ya? Seminggu, Bu. Lamaan ya, seminggu ya? Soalnya besok mau dipakai lagi ya langsung ya. 3 hari ya Bapak dan Ibu ya? 3 hari masa nggak misalnya 3 hari? Sehari, bisa langsung sehari Bapak dan Ibu. Buat prosedurnya sehari selesai. Nggak kira-kira. Kalau ini. kalau cari alternatif kan misalnya Bapak dan Ibu ketahuan hari ini bisa langsung cari alternatif ya, besok bisa udah dipakai gitu kan ya ada bukti pembeliannya. Nah, Iya, kalau Bu. kayak prosedur Tapi terus kalau prosedur prosedur terus daftar ke dalam daftar bahan halalnya tidak selesai, Bu, dalam 1 hari. 3 hari lah ya. 3 Iya, hari 3 hari, ya. Bu. Berarti tanggal 13 Maret 2026. Nah, verifikasi itu Bapak dan Ibu ini kan tanggal 13 Maret nih ya. Untuk penyelesaiannya Bapak dan Ibu. Nah, kalau verifikasi itu setelah tanggal 13 Maret, yaitu tanggal 14 Maretnya Bapak dan Ibu yang jadi auditor internal harus langsung cek nih verifikasi. Nah, yang diisi apa? Menjawab ini Bapak dan Ibu. Ya, kita jawab ya di sini. 1, telah apa nih? Pertama, telah melakukan Pengembalian bahan pembalian bahan ke supplier merek sajikan. supplier. Tanggal berapa Bapak dan Ibu? Langsung dibalikin hari itu. Iya, Bu. Tanggal 10 Maret 2026. 2026. Dalam kurung terlampir bukti. Ada bukti pengembaliannya nggak, Bu? Ada. Ada ya? Ada bukti returnnya ya? Ada. Yang kedua, mencari alternatif. Telah mencari alternatif supplier marinasi, supplier bumbu marinasi tanggal 10 juga. Tanggal 10 ya? Langsung nih. Sama nggak? Cari alternatifnya tanggal 10 juga. Kalau memang mau dipakai di hari itu, Ibu. Tanggal 10 Maret ya, 2026. Itu. Terus terlampir bukti PO ya Bapak dan Ibu. Iya, Bu. Iya enggak? Ya. Iya. Terus pendaftaran. Telah melakukan pendaftaran bahan alternatif
tanggal berapa? 11. 11 ya, 11 Maret 2026. Tanggal sama tanggal yang sama dong Bapak dan Ibu. Jadi kan Bapak dan Ibu bisa beli tuh. Halo ya Mas. Tanggal yang sama ya. Oke. Tanggal yang sama. Nah, kalau prosedur melakukan telah sekarang prosedur nih, telah melakukan revisi prosedur pembelian tanggal 11 ya, 11 Maret misalnya 026. Terus yang terakhir, stop of 6. Telah melakukan. Telah melakukan stop of 6 per minggu. Tanggal berapa? Tanggal 11 ya. Ya. Iya. Tanggal 11 Maret 2026. Oke. Nah, ini statusnya bisa di close Bapak dan Ibu. Ya, kita coret nih yang opennya. Ini auditornya Pak Chandra. Kemudian auditinya Pak Rahmat. Pak Rahmat. Terus penyeliannya Kita sendiri lah. Penyedianya siapa Bapak dan Ibu? Kita Sama sendiri. Enggak, yang di studi kasus Bapak dan Ibu. Penyeliannya siapa ini? Pak Chandra kayaknya. Bu Kartika, Pak. Ibu Kartika. Oh. Ibu Kartika ya. Ibu Kartika. Nah, ini tanda tangan Pak Chandra. Pak Chandra, tanda tangan Pak Rahmat. Terus kemudian Bu Kartika. Nah, ini tanda tangan nih Bapak dan Ibu. Ya. Kita buat tanda tangannya. Oke, dah. Nih Bapak dan Ibu silakan Bapak dan Ibu tulis. Ya. Nah, ini silakan tulis. Silakan tulis. Silakan tulis Bapak dan Ibu, 10 Maret, Pak Chandra, Pak Rahmat, penerimaan bahan baku. Sudah saya turunin, Bapak dan Ibu? Belum Ibu, sebentar. Bapak dan Ibu yang meng-screenshot nanti harus tuliskan lagi di formnya ya. Jadi tidak boleh mengirimkan hasil screenshotnya ya. Karena Ibu nanti bisa kalau Bapak dan Ibu menyerahkan hasil screenshot dikembalikan. Jadi nilainya tetap kosong. Harus Ibu Bapak bisa dan Ibu tuliskan. Sudah ya? Turun ya? bisa dikirim ke chat, Bu, anunya tugasnya. Bu, turun. Harus di capture sendiri aja, Bu. Di capture sendiri ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini bahan. Silakan. Karena nanti Bapak dan Ibu harus nulisin lagi di Word-nya ya. Terus yang bisa convert ke PDF, silakan di-save PDF. Ya, di-save PDF, kirim. Tidak boleh hasil capture-nya, tidak boleh hasil fotonya, Bapak dan Ibu ya. Nanti dikembalikan lagi, nilainya tetap kosong. Ibu lanjut. Lanjut. Sudah? Ya. Saya turunin. Nih, tadi sampai sini. Nah. Lanjut lagi, Bu. Sudah? Sudah? Sebentar, Bu, sabar. Oke. Sudah? Saya turunin ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Saya turunin tanda tangan ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa. Nah, ini tanda tangan. Ya, kita lewatkan aja.
Jadi Bapak dan Ibu udah tahu ya nih tanda tangan ya. Kita lewatkan. Nanti tinggal tanda tangan. Nanti yang dikirim harus boleh hasil screenshot ya, tidak boleh hasil capture, hasil foto. Harus dituliskan kembali. Masih ada waktu istirahatnya dipakai buat ngerjain tugasnya ya Bapak dan Ibu. Karena pelatihannya tinggal hari ini. Bu, merah-merahnya dihilangkan enggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa Ibu, boleh. Itu saya tidak hilangkan biar Bapak dan Ibu bisa buat belajar ya. Siap. Gitu. Jadi tahu itu diisinya oleh si auditornya gitu ya. Siap, Ibu. Oke, sudah? Ya, Sudah Bapak dan Ibu yang lain? sudah Ibu. Sudah ya Pak Fran ya? Sudah, Bu. Pak. Sudah, oke. Ini sampai sini tadi ya. Saya buka dari penyebab deh. Lanjut, Bu. Sudah? Mungkin saya kecilin dikit kali ya, biar masuk. Kekecilan? Sudah. Sudah enak gitu, Bu. Nah. Sudah Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Bapak dan Ibu boleh di-close? Boleh di-close ya? Izin saya close, Bapak dan Ibu. Boleh. Nanti Bapak dan Ibu tulis di Word, kemudian save PDF, atau kalau misalnya yang tidak bisa save PDF, Bapak dan Ibu boleh langsung share Word-nya. Nanti kasih ke fasilitator. Tidak boleh hasil capture, tidak boleh hasil screenshot. Ya, nanti nilainya tetap kosong, akan dikembalikan oleh fasilitatornya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti oleh Bapak dan Ibu, kemudian diimplementasikan. Semoga Bapak dan Ibu jadi penyelia halal yang berintegritas dan amanah ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa hasil laporan auditnya tiap tahun ya, jangan sampai terlewat. Oke, Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti kita pukul 1 masuk materi pengurusan si halal. Bapak dan Ibu sudah diinfo oleh fasilitatornya terkait dengan akun? Sudah? Sudah ya. Silakan yang belum terinfo boleh bertanya kepada fasilitatornya untuk akunnya nanti ya. Jadi pas materi berikutnya Bapak dan Ibu sudah pegang akun yang diinfo oleh fasilitator ya, biar mengikutinya bisa bareng-bareng nih, nggak ketinggalan Bapak dan Ibu ya. Baik, absennya sudah ditutup nih jam 12.00 Bapak dan Ibu. Tidak ada yang terlewat absen kan ya? Jangan sampai terlewat absen Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, sharing-sharingnya tadi luar biasa, pemahamannya terkait dengan SJPH ya Bapak dan Ibu, terkait dengan audit, penanganan produk, nah, sudah dipahami dengan baik. Kita ketemu pukul 1 di satu link Zoom. Bapak dan Ibu yang di kelas ini link Zoom-nya tetap sama ya. Jadi kalau yang bisa tidak live sebaiknya tidak live, tetap stay di Zoom ya Bapak dan Ibu ya. Itu biar Bapak dan Ibu cuma sejam ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti tidak perlu keluar masuk lagi ya. Baik Bapak dan Ibu, saya akhiri dulu untuk tugas Bapak dan Ibu. Paling akhir pengumpulan pukul 20.30 nanti sama fasilitatornya didiskusikan. Silakan Bapak dan Ibu ya. Karena saya berharap tugas Bapak dan Ibu sudah selesai seperti ini tadi, sudah Bapak dan Ibu bisa kerjakan langsung upload. Ya, karena nanti di tugas 2, ini tugas 2 ya Bapak dan Ibu. Tadi oleh Bu Elia tugas 1, yang ini di tugas 2 Bapak dan Ibu upload. Nanti akan ada pengurusan si halal itu tugas 3. Jadi Bapak dan Ibu jangan menunda tugasnya, langsung dikerjakan, langsung upload, langsung info fasilitatornya. Ya, baik saya akhiri Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di pukul 1 oleh Pak Aldo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum.